Akan ada dua staff yang selalu standby di sini untuk melayani member-member yang mau selfie atau ya ruang meeting satu di sini ya, belum ada mejanya, nanti mau baru dikasih meja untuk orang tabletop satu ruang satu atau yang mau cuma bertiga atau berdua kan nggak usah pakai ruangan. Ruang meeting kedua ini udah ada meja, jadi nanti ada gambaran ini hall utamanya. Tur singkatnya kali ini member-member yang ada di area sekitar Surabaya sampai ke
menjadi suatu momentum yang luar biasa. Halo, malam teman-teman semua. Ya, kalau yang kayak kita udah tahu, hari ini kita ada kedatangan tamu. Nah, hari ini ada kedatangan seorang coach untuk bisnis coach mungkin ya, terus untuk ada motivator juga. Beliau ini udah sukses untuk apa ya? Kalau yang ini tuh dia bikin buku teman-teman. Jadi ada buku yang emang udah best selling banget dan emang ini namanya udah terkenal sih, kayak teman-teman pasti udah tahu. Sebelum kita panggil orangnya, nah ini kita sekarang mau lihat dulu ada satu cuplikan video tentang siapa sih orang ini, ya kan? Orang ini apa sih orang yang bisa orang ini bantuin buat saya gitu. Nah ini kita ada satu video pendek yang bisa di share aja langsung, Pak. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan.
berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian. Kalau tidak, dunia kita sedang berubah. Lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya memberikan coaching and training program untuk X Factor Indonesia, Rising Star, Indonesian Idol, The Voice. KDI mempersiapkan setiap Miss Indonesia tampil di Miss World, membantu persiapan pencapaian medali emas bagi atlet PON, atlet Asian Games, dan juga melatih beberapa pemimpin politik serta pejabat daerah berfokus pada life-changing program. Secara rutin mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, business gathering, public speaking program, train for trainer, mengisi di acara-acara radio dan program TV, menjadi penulis untuk 4 buku bestseller. Amazing sekali. Sungguh luar biasa. He does his training from the heart, and that is most important. Banyak ilmunya, teorinya juga bagus. Karena saya udah ngerasain sendiri manfaatnya. Jadi kalau Anda ingin mencari achievement motivator, tidak ada yang lain. Pastikan Anda hubungi Pak Haryanto Kandani. Beliau adalah seorang personal coach, business owner, founder of Next Level Training and Motivation. Let's welcome Haryanto Kandani. Selamat malam semuanya, senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya di malam hari yang luar biasa ini. Dan saya percaya ini momen yang akan menolong Anda untuk punya pencapaian yang lebih baik. Dan kalau tidak keberatan bisa dibuka videonya beberapa ya, saya bisa menyapa Anda, saya bisa menyemangati Anda semuanya. Dan kalau tidak keberatan, saya pengen tahu Anda dari kota mana saja. Ayo, silakan penuhi kolom chat. Anda dari kota mana saja sebelum saya menyampaikan seminar yang akan menginspirasi Anda dan memperlengkapi Anda. Oke, wow, dari Palembang, dari Papua, Makassar, Balikpapan, Bangka Belitung, Toraja, Jakarta, Bandung, ya, Tiongkok. Wow, Sorong, Magelang, Bandung, ya. Wow, Pematang Siantar, Medan, Horas, ya. Bali, Jambi, ya. Dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Kita dimungkinkan bisa berjumpa karena kita ada di era yang baru yaitu online. Dan kita meeting secara online, kita seminar secara online, kita belajar bagaimana prospek dan juga selling dan branding secara online. Nah, hari ini saya akan membawakan tema yang akan menolong Anda siap dengan sebuah perubahan. Temanya adalah Are you ready for a great shifting? Apakah Anda siap dengan sebuah perubahan? Nah, saya sudah siapkan materinya buat Anda
Jadi kalau Anda mau download materinya, Anda boleh DM saya, direct message lewat Instagram. Siapa yang aktif di Instagram? Ya, Anda boleh follow Coach Haryanto Kandhani. Ada banyak sekali video-video inspirasi, motivasi, leadership, sales, and marketing yang akan menolong Anda. Atau di YouTube juga Anda boleh subscribe ya. Anda akan bergabung dengan ratusan ribu follower lainnya. Silakan follow dan DM, katakan minta materi seminar malam hari ini. Oke, kita langsung saja. Nah, saya mau katakan bahwa bagaimana kita harus siap dengan perubahan. Dunia berubah, teknologi berubah, informasi berubah, kebijakan berubah. Ya, suka tidak suka kita sedang ada di dalam sebuah great shifting, sebuah shifting besar-besaran. Bahkan siapa yang sudah menikah di sini, mohon angkat tangan. Wow, yang sudah menikah pasti mengerti apa arti perubahan ya. Karena menikah dengan belum menikah banyak yang berubah. Bahkan setelah saya menikah belasan tahun, anak sudah remaja, saya sadari dunia pernikahan itu mirip dunia bisnis, dunia penjualan. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kenyataan dan harapan suka beda. Dulu waktu saya jemput pacar saya, waktu zaman pacaran belasan tahun lalu, dia rajin bikinin saya segelas jus. Setelah saya nikahi, dia jarang bikin jus. Saya protes sama istri saya, sayang kok jarang bikin jus. Dia bilang masa promosi sudah berlalu sayang. Ya, untung saya belajar mencintai apa adanya, bukan ada apanya ya. Dan sama, kadang-kadang kita mau prospek orang juga, kadang-kadang, tahu-taunya kita di PHP. Ada pernah ngalami gitu ya? Di dunia networking, kadang-kadang kita prospek orang, kadang-kadang, nggak jadi gitu ya. Nah, hari ini kita berada dalam kondisi yang bisa dikatakan kita sedang mengalami pandemi seluruh dunia. Orang berkata, Indonesia dan berbagai negara sedang mengalami krisis. Anda tahu arti krisis? Kondisi yang tidak stabil, ya. Kondisi darurat ya, kita sedang ada dalam kondisi krisis kesehatan, ada dampak pada krisis ekonomi. Tapi kita harus tahu krisis akan menghasilkan banyak kreasi dan banyak peluang yang akan saya bahas buat Anda. Bagaimana Anda bisa menyikapi krisis sehingga Anda bisa sukses bersama dengan AFC ya. Nah, terima kasih buat AFC atau AFC yang sudah mengundang saya sebagai menjadi pembicara tamu pada malam hari ini. Dan bagi saya sudah tidak asing ya. Dari bertahun-tahun lalu saya sudah dengar produk-produk AFC begitu luar biasa ya. Bahkan banyak artis-artis juga mengalami manfaatnya yang luar biasa. Oke, saya mau tunjukkan pada Anda sebuah gambar. Inilah gambaran keadaan kita saat ini. Kita seperti ada dalam sebuah terowongan krisis ya. Banyak yang bertanya, kapan ujung dari terowongan ini? Kapan kita keluar dari terowongan krisis atau pandemi ini? Kapan ini berakhir? Bahkan dapat kabar lagi ya, bagaimana COVID-19 makin berkembang di beberapa negara, klaster-klaster baru ditemukan lagi. Tapi yang saya mau katakan pada Anda, jangan cuma fokus kapan pandemi ini berakhir, kapan keluar dari terowongan ini. Seharusnya kita bertanya pada diri kita, setelah pandemi ini berakhir, setelah keluar dari terowongan ini, Anda dan saya jadi apa? Kita akan memiliki apa? Kita akan mencapai apa dalam hidup ini? Itu jauh lebih penting. Jadikan terowongan krisis ini menjadi pembentukan diri Anda. Ya, kesuksesan, bisnis, atau penjualan Anda menjadi jauh lebih hebat, menjadi jauh lebih luar biasa. Selalu saya melihat, setiap kali ada tantangan, ada krisis, ada muncul ya OKB, orang kaya baru. Ada muncul bintang-bintang yang baru. Ada muncul kreasi-kreasi yang baru, dan pastikan itu dari Anda. Yes? Nah, nanti silakan penuhi kolom chat ya kalau Anda dapat insight-insight apa. Nah, jadi ini yang saya mau ajak kepada Anda sama-sama menyadari bahwa bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan yang ada ke depan, perubahan yang ada. Saya mau tunjukkan pada Anda ada 3 sikap atau 3 respon, 3 fase. Yang pertama adalah accept. Accept itu adalah menerima kenyataan. Ya, banyak orang susah menerima kenyataan. Aduh, kenapa ini makin susah? Wah, dulu kita prospek aja susah, sekarang mau ketemu aja nggak mau orangnya. Ya, banyak orang susah menerima kenyataan. Anak-anak sekolah susah menerima kenyataan, termasuk anak saya. Kenapa harus belajar online? Ya, berat, bosen rasanya. Banyak orang susah menerima kenyataan. Bagaimana di PHK, bagaimana bisnisnya mereka lesu, ya, bagaimana juga ekonomi, bahkan dagangan mereka nggak laku. Itu di luar sana, ya. Tetapi saya mau katakan, setelah Anda menerima kenyataan, barulah Anda bisa menyesuaikan diri. Ya, kita kurang lebih sudah 4 bulan ya, lebih sejak Maret. Bahkan saya juga di minggu-minggu awal di Maret, itu saya belajar menerima kenyataan. Proyek-proyek kami dibatalkan, bagaimana
penerbangan saya ke beberapa kota dan luar negeri dibatalkan, ya. Ada unit bisnis kami yang lain yang mengalami tantangan yang luar biasa di travel. Ada unit bisnis kami juga sebagai semacam konsultan properti juga itu masih wait and see, ya, keadaan masih belum menentu. Tetapi yang saya mau katakan apa? Saya butuh waktu cuma beberapa minggu menyesuaikan diri. Saya shifting. Sekarang kalau bisa saya katakan beberapa bulan ini jauh lebih sibuk daripada kondisi yang dulu. Kenapa? Dengan dunia online, kita bisa menjangkau jauh lebih luas. Program-program kami yang biasa kami adakan di hotel berbintang, mereka bayar jutaan dari berbagai kota datang, sekarang jangkauannya lebih luas. Harga lebih murah, mereka bisa datang kapan saja dengan Zoom online, ya. Wow, dari berbagai negara, kemarin dari Jerman, dari Singapura, dari Malaysia, dari New Zealand, ya. Mungkin ada yang dari luar negeri hari ini? Ya, silakan kasih tahu, ya, kalau ada yang dari luar negeri di sini sekarang posisinya lagi mengikuti ini dari luar negeri. Ini dimungkinkan karena online. Nah, apa yang saya mau beritahu? Setelah Anda menyesuaikan diri, barulah Anda bisa accelerate. Accelerate itu apa? Mengakselerasi bisnis Anda. Ya, jadi Anda di bisnis Anda harus bisa akselerasi. Bagaimana menyesuaikan diri melakukan recruiting secara online, prospecting secara online, selling secara online, branding secara online, training and coaching meeting secara online. Itu yang menjadi peluang buat kita. Kenapa? Anda bisa prospek jauh lebih banyak orang, ya. Anda bisa menjangkau jauh lebih luas, bahkan nggak perlu macet-macetan, ya. Wow, ada dari Vancouver, Susan, ya. Wow, luar biasa. Saya senang banget ke Vancouver. Kemarin kan sekarang lagi musim goes. Tadi pagi saya goes puluhan kilometer, ya. Saya bilang sama istri, ya, senang banget kalau di Vancouver itu ada namanya Stanley Park. Keliling Stanley Park goes waktu itu saya enak banget, ya. Sampai ke Lake Louise nyetir, asik banget, ya. Thank you, ya, dari Kanada. Oke, baik, saya mau katakan seperti apa? Kita lihat bagaimana Anda mengakselerasi bisnis Anda. Melbourne, Australia, thank you, ya. Nah, kita lihat sama-sama, ada yang in, ada yang out. Selalu dalam bisnis, ya. Ketika ada krisis, ada yang out, ada yang in. Artinya apa? Ada bisnis-bisnis yang out. Contoh, bisnis-bisnis beberapa food and beverage, ya. Restoran-restoran ternama sekarang pada kewalahan, ya. Walaupun orang sudah bisa makan di tempat dine-in, tetapi tidak stabil dengan jumlah pengunjung dan operasional. Ada bisnis travel, bisnis perhotelan yang lagi berat sekali, ya. Ada juga bisnis-bisnis yang seperti apa? Retail, ya. Baju dengan berbagai macam outletnya cukup menantang. Kenapa? Itu akan bisa out kalau ini berkepanjangan. Kenapa? Karena orang juga malas beli baju sekarang, jarang kepake, ya. Nah, mau kepake di mana? Nggak ada pesta, nggak ada ibadah, nggak ada acara yang heboh dan lain sebagainya, ya. Nah, bahkan kita melihat beberapa tempat-tempat kebugaran, ya. Karena saya update tadi, karena saya selalu pergi fitness, ya. PT saya bilang begini, dia udah mau resign, ya, karena udah mau nggak digaji lagi, ya. Sudah beberapa bulan ini. Tempat fitness yang ternama pun sudah mulai kewalahan, ya. Semoga nggak tutup, ya. Semoga nggak tutup karena biaya sewa di mall, ya, dan lain sebagainya berat sekali. Kenapa saya cerita? Selalu kalau krisis itu ada seleksi alam, ada yang out, ada yang tersingkir, tapi ada yang in. Salah satu yang in adalah bisnis yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau bisnismu ada hubungan dengan kesehatan, ada dengan wellness, health industry, itu akan sangat booming, ya. Nggak heran AFC atau AFC sangat-sangat booming, saya dengar, ya, saat ini, ya. Nah, makanya saya senang sekali support karena saya tahu AFC punya produk yang luar biasa. AFC punya produk yang lagi booming yang luar biasa. Makanya Anda kalau ada di bisnis ini, saya yakin Anda akan menjadi orang-orang yang in. Nah, apalagi bisnis yang berhubungan dengan apa? Misalnya dengan home entertainment. Kita lihat, ya, PS4, Nintendo jadi mahal, ya. Orang mau di rumah, mereka mau nyaman, ya. Belum lagi apa? Kita lihat alat-alat kesehatan seperti apa? Alat fitness. Saya sendiri juga beli, ya. Karena nggak bisa fitness lagi, fitness di rumah. Jadi jangan bilang krisis itu orang nggak ada duit. Duit itu masih ada di mana-mana. Uang itu ada di mana-mana. Cuma seringkali bukan di dompetmu dan di dompetku misalnya, ya. Nah, jadi uang itu ada di mana-mana. Ayo katakan sama-sama dulu di chatting, bilang uang masih ada di mana-mana, ya. Uang yang ada di mana-mana kita harus bisa buat pindah ke dompet Anda, ya. Itu ada strateginya. Jadi coach
Orang lagi krisis, nggak ada duit. Memang ada orang yang nggak ada duit. Uang masih ada. Buktinya apa? Orang berani beli sepeda Brompton sampai 100 jutaan. Ya, 50 juta dibeli. Naik 500%. Ya, Anda ke toko sepeda semua lagi booming. Ya, spare part-nya saja susah. Jadi kita lihat. Uang masih ada di mana-mana. Karena apa? Dulu orang biasa keluar negeri. Dulu beli barang branded. Beli sepatu, beli tas. Mereka nggak beli. Mereka mungkin alokasikan buat kesehatan mereka. Orang makin sadar hidup sehat itu penting. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan, segalanya nggak ada artinya. Jadi kalau Anda ada di bisnis kesehatan, Anda sedang in bisnisnya. Katakan yes. Nah, bukan cuma bisnis, dalam sebuah industri atau network marketing, akan ada bintang-bintang yang baru muncul. Dan bisa jadi dia bintang muda. Ya, bintang yang tiba-tiba ngerti digital, ngerti marketing secara online. Wah, itu bisa bintang baru. Jadi siap-siap. Nanti mungkin yang dulu nggak ada namanya, tiba-tiba capai target, tiba-tiba dapat promosi, dapat peringkat, komisinya gede. Yang dulu-dulu hebat, bisa jadi tersingkir loh kalau tidak siap perubahan. Kenapa? Seleksi alam sedang terjadi. Ada yang out, ada yang in. Pastikan Anda semuanya in. Yang mau in, selalu eksis dan tetap mencapai yang terbaik. Angkat tangan kanannya semua, saya bisa lihat. Lambaikan semuanya, kasih jempol buat semuanya, katakan yes. Oke. Nah, makanya salah satu yang Anda harus siap dari tradisional marketing menjadi digital marketing. Anda suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak, dunia kita sudah dunia digital, ya. Bahkan kalau boleh saya katakan, cari pembantu rumah tangga yang pintar masak sekarang susah. Lebih banyak yang pintar chatting. Mbak Mus dari Pekalongan kerja jadi asisten rumah tangga beberapa waktu silam di rumah saya. Dia nggak tanya kerjanya apa. Yang dia tanya password wifi di rumah ini berapa. Jadi pembantu baru mau kerja di rumahmu kalau di rumahmu ada password wifi. Ya, nah bahkan hampir tiap hari ada kiriman paket di rumah saya. Ya, paket. Siapa? Ada Mbak Wira. Sus atau Mbak, itu ada paket lagi. Jadi kalau dua tersangka di rumah saya belanja paket, kalau bukan istri saya, mbak saya. Nah, bayangin ya, mbak saya bayangin. Jadi bersaing dengan istri ya, istri belanja online, ya, mbak belanja online. Ya, bahkan pernah satu ketika dia pulang kampung, kaget kami satu keluarga, dia pakai sepatu Gucci, ya, KW. Persis mirip istri saya punya. Bayangin, terinspirasi dari majikan, dia pesan KW, dia pulang jadi superstar di kampungnya, di Pemalang. Ya, nah, jadi dunia sekarang berubah, yes. Nah, makanya kalau Anda tidak bisa mengerti digital marketing, mohon maaf, kita akan ketinggalan. Apalagi kalau Anda cuma bilang, aduh, gimana cara rename, bagaimana Zoom, bagaimana online, aduh, bagaimana pakai WA, aduh, bagaimana Insta Story, aduh, bagaimana Instagram. Kalau itu nggak tahu, aduh, kasihan, kita akan ketinggalan. Dunia sudah berubah. Jangan heran orang-orang muda, milenial, bangkit ya dan menjadi orang-orang yang sukses luar biasa. Makanya siapa yang siap berubah? Angkat tangannya dua-dua ya. Taruh tangan di dada, bilang mau tidak mau saya harus berubah ya. Ya, berubah itu masalah kemauan, bukan masalah kemampuan. Nah, ya, suara saya masih jelas ya. Ya, kalau terputus-putus kasih tahu di chatting ya, supaya saya pastikan koneksi lancar. Tapi kalau ada yang bilang putus-putus, tapi kalau Anda yang lain merasa jelas, bantu saya jawab teman-teman Anda. Lanjut? Oke. Nah, kita lihat gambar apa ini? Ini adalah gambar mobil sedang menanjak. Oke, ya, ingat. Mobil sedang menanjak. Saya mau tanya Anda, mobil kalau dalam kondisi lurus, tidak digas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Mobil nggak digas, nggak jalan. Itu kondisi normal loh. Ya, sama dengan bisnismu. Kalau Anda tidak prospecting, Anda tidak recruiting, Anda tidak cari member baru, Anda tidak ngurusin tim Anda tidak bangun tim Anda dengan baik, ya nggak bisa jalan. Ya, nah, boleh nggak kasih tahu saya di chatting, siapa yang setuju dalam kondisi normal nih, nggak ada wabah, nggak ada virus ya, di dunia network marketing, ya untuk bisa closing aja susah kadang-kadang. Siapa yang setuju? Ya, kadang-kadang menantang. Ya, setuju nggak? Ada yang merasa, aduh, kondisi normal aja susah closing. Susah rekrut orang. Pernah ya, ada orang di dunia network marketing ya, dia hadir seminar saya tanya, kerjanya di bidang apa? Saya pekerjaannya menghilangkan orang. Ih, kok menghilangkan orang? Oh iya, kalau saudara tahu, keluarga tahu saya di network marketing, waduh, pada hilang semua. Di blok WA saya, pada jauhin semua.
Mereka nggak tahu. Bisnis network marketing adalah salah satu bisnis yang sangat menjanjikan saat sekarang, ya, dan booming banget, ya. Saya sudah meng-coaching banyak industri yang berhubungan dengan recruiting, prospecting, baik industri keuangan, network marketing, dan lain sebagainya. Nah, setuju ya? Kondisi normal aja, mobil nggak digas, nggak jalan. Bisnis dalam kondisi normal, kita nggak fokus nih. Kita nggak sungguh-sungguh jalanin, kita nggak kerja keras, kita nggak rekrut, kita nggak selling, kita nggak prospek, ya cuma sekali-sekali aja, kita nggak ikut training, nggak pelajari produknya, bisnis plan-nya, ya gimana mau jalan? Apalagi kondisi menanjak. Sekarang ini lagi kondisi menanjak loh. Ya, mobil kalau kondisi menanjak nggak digas, sudah pasti drop. Berarti hari ini Anda harus gaspol. Ayo penuhi kolom chatting dengan semangat. Katakan gaspol. Ya, itu gambarannya. Gaspol artinya apa? Fokus. Gaspol artinya apa? Usaha ekstra, kerja keras. Ya, karena itulah yang membuat Anda terjadi percepatan dalam bisnis Anda. Ya, akselerasi. Ya, saya mendengar bagaimana kisah dari member AFC, ya, seorang ibu, ya, Ibu Laura namanya, dia cerita sama saya, dia tidak punya kemampuan, nanti dia cerita sendiri mungkin sebentar, ya, dia tidak ngerti di bisnis seperti ini, hanya dalam waktu singkat mencapai peringkat yang tinggi, mengalahkan begitu banyak orang. Wow, mungkin beliau gaspol, ya, di tengah-tengah pandemi, ya. Jadi seringkali kita bukan masalah kurang kemampuan, kita kurang kemauan. Kadang-kadang saya lihat orang, ya. Nah, makanya hari ini saya mau bagikan 5 aspek bagaimana Anda bisa produktif dan menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Ya, nah, gaspol itu cuma ilustrasi, ya. Nah, ada yang bilang, wah nanti remnya blong, nggak apa-apa, bercanda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang pertama, nah, bantu-bantu catat, ya. Yang suka catat-catat, bantu rangkum apa yang saya sampaikan. Nanti juga materinya Anda bisa download, Anda Anda direct message, ya. Follow Instagram Coach Haryanto Kandhani, banyak video-video bermanfaat, Anda bisa dapat materinya. Oke, yang pertama, perbesar kapasitas Anda. Ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, Anda harus punya kapasitas yang besar. Ya, kenapa? Karena kapasitas menentukan respon Anda. Masalah tidak akan jadi masalah selama kapasitas dirimu lebih besar dari masalah itu. Maksudnya apa? Contoh, saya kasih lihat, ya. Bisa lihat di tangan saya, ya. Ada 2 wadah, contohnya. Wadah, ya. Kapasitas itu kayak wadah. Ada kapasitasnya kecil, ada kapasitasnya besar. Kapasitas itu bisa bicara begini, kayak lift. Lift itu ada yang muat banyak orang, ada yang muat sedikit orang. Kalau lift itu sudah kelebihan beban, apa yang terjadi? Dia bunyi. Tet, terus nggak bisa naik. Ya, nggak bisa tutup. Sama hidup kita kalau udah kelebihan beban, pusing. Kerjanya apa? Responnya 5N. Ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Kalau ada orang sudah ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip, itu udah liftnya udah penuh tuh. Bebannya hidupnya udah penuh. Ya, contoh, ya, kapasitas keuangan. Ada orang pandemi ini 4 bulan nggak kerja, dia masih santai. Kapasitas keuangannya masih bisa bertahan bertahun-tahun asetnya. Tapi ada orang cuma bisa bertahan 1 bulan. Ada orang yang cuma bisa bertahan 6 bulan. Tapi ada orang yang mungkin 1 minggu aja kalau nggak punya penghasilan, dia udah bingung, nggak tahu mau ngapain lagi. Dia udah nggak tahu hidup dan matinya ditentukan seminggu ini. Saya memberitahu, kapasitas keuangan menentukan bagaimana Anda melihat ini masalah. Dia santai-santai aja tuh. Wah, lagi ada pandemi, ya, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Wah, masih beli sepeda, masih jalan-jalan, masih goes, masih pesan makanan-makanan enak ke rumahnya, ya. Kenapa? Dia punya kapasitas keuangan lebih besar. Siapa yang mau punya kapasitas keuangan yang lebih besar? Yes? Nah, tapi saya nggak bahas itu. Yang saya bahas adalah kapasitas dirimu. Ya, saudara, Bapak, Ibu, kapasitas diri kita harus diperbesar. Contoh, ada orang kena masalah nih, krisis, ya, di PHP, oh, janji-janji sama calon prospek, tiba-tiba batal, nggak jadi, ya, ditolak, diketawain, kamu bisnis apaan tuh? Ya kan? Multi-level ya, apaan tuh? Udah penuh hidupnya. Ya, orang kayak begini udah mumet. Kenapa? Baru kena masalah beberapa udah penuh. Tapi dengan takaran yang berbeda, tapi masalahnya sama nih. Ini juga sama nih, kena masalah, ditolak, menghadapi tantangan, ya kan? Wih, sama nggak? Ya, sederet ya. Nah, tapi ini masih punya ruang untuk menanggung lebih banyak beban. Makanya saya memberitahu, kapasitas diri, kapasitas mental, skill, kemampuan yang besar membuat Anda siap menanggung lebih banyak beban hidup dan siap
menerima lebih banyak berkat dan rejeki. Siapa yang mau hidupnya banyak rejeki? Ya, jangan cuma minta rejeki sama Tuhan. Persiapkan wadah dirimu, pantaskan dirimu untuk rejeki datang. Ya, kalau baru kerja ngurusin 1-2 downline dan sudah pusing, wah, bagaimana mau jadi leader yang besar? Leader yang besar punya kapasitas yang besar. Kenapa? Dia sendiri pusing, dia sendiri ada tantangan, dia sendiri punya masalah keluarga, tapi dia harus urusin downline-nya, membernya ya. Belum lagi member yang muntaber, mundur teratur tanpa berita, belum lagi member BSH, barisan sakit hati, belum lagi member yang ada maunya baru nyari, kalau nggak ada maunya baru ini. Nah, makanya kalau Anda sebagai member, Anda punya leader, dan Anda tahu leader Anda hadir di sini, kasih tahu leadermu. Bilang, saya support leader saya. Terima kasih leaderku. Ayo tulis namanya ya. Kalau Anda tahu ada leadermu di sini, tulis namanya, bilang terima kasih leaderku. Wow, ya. Nah, tulis dong. Ya, namanya siapa leadernya? Ya, ayo supaya support Anda. Lavina and Budi dari Shintia Lautan. Terima kasih leaderku Acin. Thank you my leaderku cantik Novi Carolina, leaderku Merlin dan Riana. Hati ini harus punya rasa terima kasih. Karena leader aja punya pusing, tapi dia mau pusingin masalah timnya. Karena kemajuan tim, kemajuan bersama. Ya, karena leader tahu bahwa kalau timnya maju, kita menikmati bersama-sama. Ya, makanya leader harus punya kapasitas yang besar. Siap-siap korban perasaan, korban waktu, korban perhatian. Ya, kadang-kadang ya dengan tulus kita bantu, belum tentu yang kita bantu juga berterima kasih, tapi saya percaya kalau Anda mau jadi leader yang besar, jadilah dulu member yang luar biasa, jadilah tim yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Anda semuanya biar semangat ya. Jadi kapasitas diperbesar. Yang kedua adalah kita lihat sama-sama. Mentalitas dikembangkan. Nah, jadi mentalitas itu penting sekali. Itu mindset ya, pola pikir. Level pencapaian yang berbeda butuh pola pikir yang berbeda. Menghasilkan 1 juta per bulan dengan 10 juta per bulan dengan 100 juta per bulan, itu cara berpikirnya beda. Ya, dan saya sudah buktikan setiap kali saya upgrade cara berpikir saya, pencapaian saya menjadi berbeda. Nah, mentalitas menentukan kualitas diri seseorang. Mentalitas menentukan sekali efektivitas dan produktivitas dan fasilitas apa yang dinikmati. Ya, jadi kenapa perlu kita kembangkan mentalitas kita? Karena tidak mudah loh. Di saat-saat sekarang mudah orang punya mental negatif, ya. Nah, ada yang nggak pernah ngalami rasa seperti ini ya? Nah, sharing ya di grup ya, chatting ya. Jadi begini, saya itu orangnya positif. Kadang-kadang di tengah musibah pun saya bisa bersyukur. Tapi belakangan ini, beberapa bulan ini, gampang diserang pikiran negatif. Anda pernah ngalamin gitu nggak? Ya, kalau misalnya batuk. Batuk kan biasa ya. Atau demam, atau mungkin linu-linu pegal badan biasa ya. Tapi waktu Anda batuk sekarang atau tenggorokan kering, apa yang muncul di pikiran Anda? Saya belakangan kalau batuk langsung pikirannya apa? Jangan-jangan kena corona. Aduh, jangan-jangan ini gejala virus. Aduh, jangan-jangan ini COVID-19. Ada yang ngalamin gitu nggak? Atau cuma saya? Ya, ada nggak? Ya, kadang-kadang jadi gampang pikiran negatif ya. Wah, dokter Rini aja juga bilang ada gitu ya. Nah, jadi kalau dulu itu batuk biasa loh. Radang tenggorokan biasa. Suara kering itu biasa. Tapi kalau sekarang, aduh, jangan-jangan ini corona. Wah, ada lagi yang tambahin batuk, gejala kanker, kantong kering. Jadi paranoid, benar. Monikaan, thank you ya. Jadi orang jadi curiga. Contoh ya, kita lagi berdiri ya, jaga jarak, tiba-tiba ada yang begini. Coba deh, apa perasaan Anda? Drop flat. Aduh, corona. Kalau dulu biasa. Coba deh Anda buang ingus. Di samping Anda langsung liatin Anda semuanya. Ini zaman. Memang orang gampang pikiran negatif. Siska bilang kabur semua, ngacir. Benar ya, beda. Kalau dulu biasa ya, sekarang nggak biasa. Ya, kenapa? Makanya kita harus jaga mentalitas kita tetap positif, optimis bahwa badai pasti berlalu. Ya, kalau nggak kita kehilangan harapan. Ya, coba lihat. Anda tipe yang mana ya? Coba lihat ya. Ada orang mentalnya begini, pesimis, pasif. Wah, kalau Anda pesimis, pasif, mendingan Anda bertobat deh. Ini pasti out. Ini pasti tersingkir dengan perubahan zaman. Sudah pesimis, merasa hidup ini berat, masa depan nggak ada harapan.
pasif lagi, nggak mau coba peluang baru, nggak mau pikiran terbuka, nggak mau ambil action, ditawarin sesuatu pikirannya negatif thinking gitu ya. Lihat orang kaya dia pikir korupsi, makan duit orang, dia lihat orang miskin dia bilang ini orang susah, nggak ada kemauan. Jadi maunya apa sih? Nah, jadi ada orang pesimis pasif, tapi ada juga pesimis aktif. Apa itu pesimis aktif? Dia pesimis tapi dia masih mencoba. Ya udah coba deh, ya udah aku jalanin deh, ya udah aku jadi member deh, ya udah aku coba-coba ya. Begitu sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, dia bilang, "Ya memanglah nasibku bukan di AFC. Nasibku bukan di AFC ini." Nah, terbentur masalah dikit, galau ya. Tapi ada juga yang optimis pasif loh. Ya, optimis pasif. Wah, santai aja, badai pasti berlalu. Hari esok akan lebih baik. Tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak prospek, nggak coba sesuatu, tidak susun strategi, tidak bikin target. Iya, ini mah orang ketinggalan. Ya, ketika badai sudah berlalu, sudah ketinggalan jauh. Hari ini, rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, maupun yang di YouTube Live, FB Live, jadilah orang yang optimis, tapi tetap aktif. Ya, kita berharap badai pasti berlalu. Tapi kalaupun belum berlalu, kalaupun wabah ini masih panjang, kita tetap aktif, kita tetap prospek, kita tetap selling, kita tetap rekrut, kita tetap mencoba apapun yang bisa kita buat. Itulah optimis, aktif, dan tambah lagi, positif. Ayo, taruh tangan di dada semuanya. Optimis, aktif, positif. Yes, ya, itu yang akan membuat Anda memenangkan kompetisi ataupun tantangan kehidupan ini. Yes, nah sudah 2 ya, perbesar kapasitas, kembangkan mentalitas, jaga stabilitas. Nah, stabilitas apa yang perlu dijaga? Ya, stabilitas seperti mobil. Mobil kalau nggak stabil, ya, makanya dibalancing. Karena kalau nggak stabil, nabrak sana, nabrak sini. Nah, begitu pula diri kita. Banyak orang dirinya nggak stabil, emosinya nggak stabil, jiwanya nggak stabil, semangatnya nggak stabil. Yang ada apa? Labrak sana, labrak sini. Ya, kebanyakan di rumah. Anda tahu nggak, di Wuhan, China, setelah lockdown, tingkat perceraian meningkat. Tidak stabil langsung rumah tangganya. Ya, siapa yang punya anak masih sekolah? Ayo, masih sekolah. Dan sekolahnya online. Siapa yang anaknya sekolahnya online? Tahu nggak, anak-anak sekarang pengen cepat-cepat sekolah. Dia bilang apa? Lebih galak emaknya daripada guru di sekolah. Ya kan? Jenuh anak-anak di rumah lihat mamanya. Aduh, serem, mamanya lebih enak sama miss, sama guru, ya, sama teacher di sekolah. Iya, ya. Banyak suami-suami nggak stabil. Banyak istri-istri nggak stabil. Ya, apa yang saya mau katakan? Kita harus jaga mood atau emosi. Ya, jaga mood Anda. Mood Anda atau emosi atau perasaan Anda menentukan performance Anda, performa Anda. Mood dan emosi menentukan performance, performance menentukan produktivitas, produktivitas menentukan profit. Siapa yang mau punya profit yang banyak? Yes? Kalau Anda tidak mood, ya Anda pasti nggak jalanin bisnisnya dengan baik. Ya, nggak mood deh, nanti aja deh. Kalau lagi mood baru saya prospecting. Ya, nanti deh kalau mood baru saya coba cari member-member baru. Nanti deh kalau saya lagi mood baru saya coba jualan lagi produknya AFC misalnya. Nah, bagaimana Anda bisa dapat profit? Mood tidak stabil, penghasilan tidak stabil. Benar. Ya, mood itu perasaan, semangat. Kalau lagi nggak semangat, semangat baru kerja. Nggak semangat, nggak kerja. Ya, uangnya naik turun dong. Ya, penghasilannya naik turun. Pengembangan timnya, aduh lagi nggak mood deh ngurusin tim. Lagi bete, aduh lagi galau. Kalau kebanyakan ngikutin perasaan, ya gimana berkembang tim kita? Gimana berkembang jaringan kita? Ya, gimana melihat passive income terjadi? Nah, jadi stabilitas itu penting. Ya, yang keempat kita lihat ya. Oke, ditahan dulu pertanyaannya ya. Nanti di akhir saya kasih kesempatan kalau MC izinkan Anda boleh bertanya nanti ya. Oke, yang keempat kita lihat. Yang keempat adalah apa? Fasilitas. Fasilitas sekarang mungkin terbatas. Ya, kita nggak bisa maksimal seperti dulu. Tapi saya mau beritahu, fasilitas yang terbatas Anda bisa optimalkan. Jadi untuk fasilitas
dioptimalkan. Apa yang Anda punya saat ini? Coach, ya orang panggil saya Coach Har, aku cuma punya handphone. Ada kuotanya nggak? Ada, itu bisa jadi duit loh, ya. Kontak, ya, lihat WA Anda, ya, hubungi teman-teman Anda, ya, bangun hubungan, ya. Jangan ada maunya baru prospek. Ada istilah interaksi dulu baru transaksi, edukasi dulu baru promosi, sharing dulu baru selling. Ada orang begitu lihat WA, wah di broadcast. Banyak orang nggak tahu cara jualan, ya. Ada orang begitu, dia dapat brosur, ya, ada video, langsung di WA, blast. Nggak nanya kabar, nggak interaksi dulu, itu mah di blog punya tuh, ya. Orang harus bangun hubungan, apa kabar, ya, interaksi dulu, ya. Anda tahu waktu bulan Maret, ya, saya ambil handphone saya sapa hampir semua klien-klien yang ada di nomor sini. Saya bilang begini, halo, apa kabar? Semoga semua sehat, semoga semua dalam lindungan Tuhan. Seneng loh orang disapa gitu. Wah, coach masih ingat ya, padahal klien sudah bertahun-tahun. Dalam hati bukan coach ingat, coach juga nggak tahu mau ngapain waktu baru awal-awal gitu. Ya, wah seneng banget. Ada lagi bilang, iya nih lagi susah nih. Saya bilang, apa yang bisa saya support? Ada lagi yang lagi seneng. Tapi jadi ingat lagi sama kita. Waktu terbaik Anda menyapa orang ketika masa-masa lagi penuh tantangan ini. Ya, buka handphone Anda, jangan jualan dulu. Sapa dulu, bangun hubungan. Wah, kalau tiba-tiba mereka bilang, aduh, lagi susah nih suami, di PHK apa. Kalau kamu gimana? Oh, aku sih lancar banget. Bisnis aku lagi booming. Oh, bisnis apa tuh? Di AFC. Siapa tahu direkrut. Tapi kalau dia keadaannya baik-baik, ya aku baik-baik saja. Kamu di mana sekarang? Oh, aku di AFC gini-gini. Wah, apaan tuh? Wah, kami punya lagi booming. Dia masih punya duit, dia lagi baik-baik saja. Bisa jadi dia beli produk Anda. Kenapa? Karena dia rasa, wah ngeri nih, keluarga situ meninggal. Wah, dokter itu juga kena virus. Waduh, saya juga butuh deh produk kesehatan supaya saya juga sehat gitu ya. Jadi selalu ada peluang. Kalau nggak closing di selling, closing di recruiting. Tapi sapa dulu dong, ya. Ayo ngaku siapa yang suka begitu tuh. Ada brosur cuma di taruh di WA group, di posting, dia pikir bisa laku. Nggak segampang itu, ya. Nah, Anda harus bisa bangun hubungan. Nanti kita belajar sedikit ya. Nah, jadi catat baik-baik ya. Ini teori sales and marketing. Edukasi dulu, baru promosi. Sharing, baru selling. Interaksi, baru transaksi. Banyak orang melakukan kesalahan. Belum ada interaksi, belum dipercaya. Langsung dia bombardir dengan produk. Orang nggak tahu penjelasannya apa, dan lain sebagainya. Maksa lagi beli misalnya. Akhirnya apa? Bad image terhadap perusahaan Anda nantinya. Oke? Nah, kita lihat sama-sama. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir, nanti saya kasih materi tambahan buat Anda. Prioritas. Ya, prioritas harus diatur. Nah, saya review dikit ya. Kapasitas diperbesar, gampang ingatnya ya. Tas. Kapasitas diperbesar, mentalitas dikembangkan, stabilitas dijaga. Apalagi? Fasilitas dioptimalkan, ya. Mungkin cuma punya sosial media, pakai sosial media Anda secara optimal. Prioritas harus bisa diatur. Nah, catat tuh ya. Ya, siapa tahu ada yang mencatat di chat ya. Nah, kita lihat. Saya mau tanya, boleh jujur ya, taruh di chatting ya. Siapa beberapa bulan ini berat badannya sudah naik? Ayo ngaku ya, taruh di chatting sudah naik berapa kilo. Wah, Link thank you ya. Wow, Basuki Gondo aku juga naik dikit ya. Awal-awal turun, sekarang naik juga nih. Wah, malah turun Anastasia ya. Oke, yang khusus ibu-ibu ya, atau mungkin pria juga boleh. Siapa pecinta drama Korea? 4 bulan ini sudah habis berseason-season dan berepisode-episode ya. Wah, ayo ngaku paling suka nonton apa? Itu istri saya loh. Malam-malam nangis sendiri. Ih, apa itu? By Mama. Apalagi tuh, Chloe, pilotnya nggak tahan katanya. Nggak tahu juga yang mana tuh, saya nggak ngerti gitu ya. Terus ada lagi apa? Nonton apa ya? Itaewon Class. Ada lagi satu tuh yang pelakor tuh. Pelakor apa lagi tuh? Yang pelakor tuh, War of Marriage atau apa gitu ya, WOM ya. Nah, lihat tuh, boleh lah ya, daripada stres ya. Nah, yang penting bagi saya, istri happy, suami happy. Yang heran ya dalam pernikahan, kalau suami happy, istri suka curiga loh. Ya, nah jadi boleh nonton, boleh ngemil, tapi jangan jadi kaum rebahan. Atur prioritas Anda, bangun bisnismu, ya. Bangun timmu, kembangkan timmu, ya.
di tengah-tengah pandemi ini, jangan jadi kaum rebahan. Rebahan, ngemil, nonton, main game, dan lain sebagainya. Anda harus gaspol. Bangun tim Anda, recruiting, selling, prospecting. Itu kenapa saya ulang-ulang, karena itu penting sekali, itu basic banget dalam sebuah bisnis, ya. Dan duplikasi adalah kunci multiplikasi. Anda pasti punya leader, duplikasi dia supaya terjadi multiplikasi dalam timmu, ya. Nah, itu ada pelajaran leadership lagi, bagaimana teknik coaching, counseling, bangun performance team, ya. Beberapa company mereka buat itu, mereka kontrak saya untuk bangun tim-tim leader mereka supaya tahu cara coaching, cara counseling supaya performance team luar biasa. Nah, jadi apalagi yang Anda perlu atur prioritas? Prioritas untuk upgrade diri Anda, ya. Upgrade diri Anda. Artinya apa? Jangan pernah berhenti belajar, ya. Makanya saya hargai sekali, ini malam libur loh, ya, long weekend loh. Anda ada 500, bahkan saya dengar bisa lebih ya, karena ada dari YouTube, ada dari Facebook ya. Anda mau luangkan waktu ikut seminar. Ya, ini waktu yang terbaik. Kalau dulu kan kita alasan, nggak ada waktu, macet, sibuk. Sekarang banyak waktu, kita ada di rumah, bisa online, bukan alasan. Bahkan kalau yang dari Melbourne, saya yakin itu sudah selisih berapa jam itu? Jam 8, 9, 10, oh itu udah jam berapa itu ya? Di Vancouver saya nggak tahu beda berapa jam tuh, hampir 12 jam mungkin ya. Siska, thank you Siska ya, berarti dia ini ikutin acara ini selisih 4 jam Siska, luar biasa kemauannya. Ya, artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan diri Anda. Baca buku, pelajari product knowledge Anda, ya. Asah communication skill Anda. Jangan sampai orang bilang gini, kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Belajar tentang digital marketing, asah kembangkan diri Anda, gunakan sosial media Anda, branding. Nah, tadi kan saya sudah bagikan 5 poin. Saya lihat masih ada waktu, saya kasih materi tambahan ya. Ada satu materi saya yang sangat laris, yaitu personal branding. Tapi saya bahas sedikit aja ya, karena ini ada trainingnya sehari. Saya bagikan ilmu buat Anda malam hari ini. Kalau dulu, siapa yang kita kenal itu penting. Misalnya kita kenal pejabat, kita kenal presiden, kita kenal orang-orang hebat. Wah, itu bisa dapat kecipratan tender, rejeki, proyek, closingan. Tapi zaman sekarang beda. Ya, wow, Susana, oi, beda 14 jam, masih jam 5.45 pagi. Ini orang niat banget, pasti bukan orang biasa. Orang yang spiritnya pembelajar sejati. Thank you, Bu Susan ya. Nah, kita lihat yang di Papua juga sudah jam berapa itu? Di Papua itu beda 2 jam itu ya, sudah hampir jam 10 mungkin malam ya. Thank you teman-teman di Papua, Indonesia Timur ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini yang saya mau bagikan sama Anda. Ini zaman di mana Anda harus menguasai ini. Personal branding. Ini zaman bukan siapa yang kita kenal penting. Siapa yang kenal kita, siapa yang suka sama kita, terus dia percaya dan dia hormati kita, dianggap kita ahli di bidangnya. Contoh, kalau Anda nawarin orang produk, ya ada 3 orang nih, Anda ditawarin produk. Si A, Anda tidak kenal, dan dia tawarin produk. Anda sih pengen beli produknya, memang lagi pengen ya, harganya sekian. Si B, Anda kenal orangnya, teman sendiri, harga sama produknya. Mendingan beli sama si A atau si B? Ya mendingan beli sama yang dikenal dong. Ya, yang ini kita nggak kenal, nawar-nawarin produk, mendingan sama yang kenal, harga sama. Nah, yang si C, selain kita kenal, kita senang, kita percaya sama orangnya. Percaya banget, bahkan kita anggap dia ahli untuk produk ini. Lebih mudah closing siapa? A, B, C, tentu si C. Begitu pula dalam bisnis Anda. Ya, banyak gak orang menawarkan produk yang sama di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai negara? Kalau banyak, pastikan Anda punya personal branding, supaya yang diingat adalah Anda. Kalau mau beli, belinya sama Anda. Ya, itu namanya apa dalam personal branding? Standing out of the crowd. Nah, saya kasih contoh begini nih. Kasih contoh begini, ya. Kalau yang Anda tawarkan, banyak yang tawarin. Nih, si ini tawarin, si ini tawarin. Tetangga kita juga jalanin, ya. Wah, teman vihara jalanin, teman arisan jalanin, teman gereja juga banyak yang Nah, ini anggap orang-orang yang juga menawarkan produk yang sama. Ya, banyak gak? Saya mau tanya. Banyak gak orang-orang yang menawarkan produk yang sama? Banyak. Masalahnya mau beli sama siapa? Ya, makanya penting branding. Supaya apa? Ketika si A pengen beli, dia mau beli sama siapa? Dia pasti beli sama yang lebih dia kenal, lebih dia percaya. Ya, dia akan beli sama si ini.
Ini juga nawarin tetangganya. Wah, ini juga teman gerejanya tawarin atau teman viharanya tawarin. Tapi dia pilihnya Anda. Ini namanya apa? Di tengah-tengah kerumunan, orang menjalankan bisnis yang sama. Anda harus berlomba-lomba, standing out of the crowd, punya personal branding. Nah, bagaimana caranya dikenal? Kalau zaman dulu, Anda mau dikenal, itu nggak gampang loh. Ya, harus masuk TV. Ya, saya udah sering siaran TV dulu, radio dulu sering. Kalau saya ke Medan, ke Makassar, ke kota-kota lain ya, ada seminar, I.O. bikin billboard gede banget, kayak orang kampanye. Jadi di berbagai jalan, ada muka saya, foto saya. Kalau zaman sekarang kan tinggal bagi-bagi brosur kan, lewat WA Anda bisa hadir acara malam ini, tahu ada Coach Haryanto Kandhani. Bahkan saya malam hari ini aja, ya sudah dapat banyak report ya. Ada Kenny dari Malaysia ya, ada Willy apa, Coach Har yang ngomong ya malam ini. Jadi mereka sudah kenal saya, mereka dapat info malam hari ini bicara. Adakah yang sudah kenal Coach Har di sini? Taruh di mana? Di Zoom ya. Nah, taruh di Zoom di grup ya, di grup. Wah, udah kenal sebelumnya ya. Nah, senang sekali ya kalau ada teman-teman yang mungkin sudah tahu, sudah kenal mungkin. Nah, wow, Pak Boyke Zulkifli ada di sini ya. Wah, mantap. Sylvia Lim ya. Wow, bahkan udah ikut kelas personal branding. Thank you ya. Nah, thank you. Yang belum kenal, kita kenalan hari ini. Saya senang kenal dengan Edu Ismail ya. Nah, oke. Thank you Iin ya. Thank you. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat kalau dulu saya dikenal atau sebuah produk dikenal karena saya tahu yang namanya apa? Yang namanya iklan, billboard, apalagi kita punya yang namanya apa? Yang namanya radio. Ya coba deh kalau Anda punya produk dan Anda masukin TV, ya Anda jualan di TV, laris. Tapi kan nggak sebanding, ya. Iklan TV itu mahal sekali. Bahkan satu slot setengah jam bisa 80 juta, ya. Makanya ada namanya TV shopping. Tapi zaman sekarang beda. Anda bisa dengan mudah dikenal lewat sosial media. Ya, Anda punya Instagram, Anda punya Facebook, Anda punya YouTube, ya, Anda punya Telegram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn. Coba ya, saya mau lihat. Nah, makanya kalau Anda nyalain video saya lebih bisa lihat sih. Nah, Anda lihat kenapa personal branding lewat sosial media penting? Saya mau tanya Anda. Siapa yang hari ini belum sama sekali buka koran, buka TV, tapi sudah buka Instagram, Facebook, atau YouTube? Ya, belum buka koran, belum baca koran, seharian bahkan udah berhari-hari, Coach, aku nggak pernah baca koran, aku nggak pernah nonton YouTube, nggak pernah nonton TV, tapi YouTube sudah. Tuh, banyak kan? Ya, banyak. Lihat, tidak baca koran, tidak nonton TV, tapi sudah buka Instagram, buka WA, lihat WA group. Nah, artinya apa? Orang sekarang udah pindah. Orang nggak lihat TV lagi sering. Orang nggak nonton TV lagi. Ya, yang ada dia follow siapa? Lambetura, ya, dia lihat di Instagram siapa, dia kepoin, dia stalking. Berarti Anda harus ada di situ. Thank you Nini, sudah berapa kali dengerin seminar Pak Haryanto, ya. Sudah nggak langganan koran, Haryanto Wiharjo, TV bosan, WA yang utama. Nah, berarti mindsetnya begini dong. Kalau Anda sering lihat WA, lihat YouTube, lihat Instagram, jangan cuma lihat. Pastikan Anda juga ada di situ supaya orang lihat Anda. Supaya nanti gampang closing. Saya ajarin Anda di sini, ya. Anda lihat, ini akan membuka pikiran Anda dan semoga bermanfaat. Kalaupun yang sudah pernah dengar ini, semoga merefresh Anda. Ada 2 cara tangkap kupu-kupu, ya. 2 cara tangkap kupu-kupu, ya. Kejar kupu-kupunya pakai jaring, semakin dikejar kupu-kupunya lari dan terbang tinggi. Satu ketangkap, yang lain terbang. Ada yang begitu loh, ya. Dia masuk sebuah komunitas, dia coba prospek satu orang. Wah, langsung yang diprospek itu kasih tahu teman-temannya semua. Hati-hati kalau dia telepon kamu, dia mau tawarin sesuatu tuh. Dia mau ajak kamu jadi member tuh, ya. Wow, Suryani Dai sudah berapa kali ikut seminar Coach Haryanto. Thank you ya, senang ketemu Anda. Nah, jadi Anda lihat kupu-kupu itu hari ini kita ilustrasikan ya, seperti prospek, calon customer, calon klien, ataupun rejeki. Nah, kalau Anda mengerti ini, yang belum dapat jodoh, Anda kuasai ini, cepat closing. Ya, jadi jangan cuma jual produk AFC, Anda harus bisa menjual diri Anda dalam arti positif, ya, supaya bisa closing, cepat dapat jodoh. So, sudah banyak tuh, ya, banyak orang-orang yang saya bantu kasih masukan supaya bisa closing. Ada yang sampai 9 tahun, dia bilang pecah rekor. Wah, usia sudah berapa tuh ya, mau masuki 45 tahun, 50 tahun ya, dapat loh wanita. Beda 12 tahun masih muda, cakep. Teman-teman bilang 1 putaran sio. Wah, nggak apa-apa.
Yang penting apa? Dia jalan, orang pikir apa? Anaknya, wah dia bilang terima kasih banget, saya mentor dia, akhirnya mujizat masih nyata katanya ya. Nah dia aja masih ada yang mau ya. Nah artinya apa? Anda harus bisa branding diri Anda. Jadi ini konsep pertama, boleh nggak? Boleh. Ini sama dengan ngejar-ngejar customer, ngejar-ngejar member. Ya ketemu orang belum kenal langsung ditawarin gitu ya. Bisa nggak? Bisa sih, tapi susah. Makanya sering kita di PHP. Ada cara kedua, ini selling. Selling boleh, tapi jangan lupa branding. Bangun taman yang indah supaya kupu-kupu datang mendekat sama engkau. Itulah personal branding. Buat dirimu ya menjadi berkualitas, kompetensinya, ya, karakternya, knowledge-nya, sehingga orang mau cari Anda. Kalau ada orang ngejar-ngejar order, ada orang dikejar-kejar order. Anda pilih yang mana? Dikejar-kejar closing atau Anda yang ngejar-ngejar closing? Kejar-kejar prospek atau prospek yang ngejar Anda? Sangat memungkinkan. Ya, sama. Ada orang dulu ngejar-ngejar saya ya, nawarin produk ini, produk itu. Semakin saya ditawarin, saya semakin ngerti produk ini bagus. Tapi saya nggak beli sama dia. Saya telepon teman saya yang punya produk ini juga yang jalanin. Saya bilang, kamu kan jalanin ini ya, saya ambil sama kamu aja deh. Saya, orang tua saya, anak saya, istri saya pakai produk itu. Kenapa? Karena dia saya percaya, dia saya kenal, dia saya anggap ahlinya. Nah, yang lain kasihan banget sudah luangkan waktu untuk prospek saya, malah enggak. Itulah kenyataan hidup, ya. Persaingan ketat, ya. Banyak orang menawarkan yang sama. Anda harus bisa bangun taman yang indah. Inilah namanya the law of garden. Ya, bangun taman yang indah sampai kupu-kupu datang, rezeki datang, ya. Ini namanya apa? Di dalam dunia sales and marketing, banyak orang cuma fokus selling. Bagus, nggak apa-apa selling ya. Tapi seringkali dia lupa membangun branding. Selling and branding. Kalau branding terbangun, selling jadi mudah. Tapi kalau Anda cuma fokus selling dan tidak bangun branding, Anda akan berat di kemudian hari. Contoh ya, kalau saya ini contoh. Ini nggak ada merek nih. Ini botol minum aja, murahan punya ya. Anggap ya. Responnya di chat ya. Misalnya Anda keluar dari Indomaret, Alfamart, ya. Saya cegat Anda. Misalnya Anda nggak kenal saya. Ya, atau ada seseorang. Mbak, atau Pak, Om, mau beli nggak nih? Ini botol bagus banget nih. Kalau Anda taruh air, bisa anti corona, antivirus. Berapa? 2 juta. Kira-kira siapa yang nggak mau beli? Ya, siapa yang nggak mau beli? Nggak lah ya, benar. Orangnya nggak dikenal. Produknya nggak tahu apa, nggak pernah kita ada gambaran, kita nggak pernah dengar fungsinya sama sekali, tiba-tiba, mau beli nggak? Itu sama dengan baru kenalan, ngajak nikah. Nikah yuk. Ya, susah peluang untuk prospek. Itu namanya, apa ya, kita berbicara sama cold market. Beda dengan hot market. Nah, itu lain lagi tuh, ada trainingnya ya. Nah, saya kasih contoh begini, ya. Branding itu adalah tebar pesona. Ya, branding tebar pesona. Kalau yang tadi baru ketemu, mau beli nggak nih? Langsung apa? Langsung itu kayak ngajak nikah. Baru ketemu, belum kenal, belum dipercaya, ngajak nikah. Ya susah. Banyak orang begitu kan? Belum dikenal, belum dipercaya, langsung. Nih produknya, nih brosurnya. Nah, boleh nggak? Boleh, itu selling. Tapi branding itu begini nih, tebar pesona. Ya, gunakan sosial media Anda. Ya, jangan cuma melulu promosi, tapi edukasi market. Ya, edukasi dulu. Buat Anda dianggap ahlinya. Jangan langsung bahas produk dulu misalnya. Edukasi tentang kesehatan, apa sih fungsinya salmon, apa sih ini. Nah, karena Anda sering mengedukasi, Anda sering sharing, kadang-kadang atau Anda review fungsinya, kadang-kadang belum jualan, orang udah kepo. Itu apa sih? Kok bisa ini? Atau mungkin Anda posting apa prestasi Anda, ya. Wah, saya bersyukur kalau bukan karena bisnis ini, saya pusing pasti pandemi ini tidak ada income. Tapi terima kasih AFC, karena bisnis ini saya bisa menghidupi 2 anak saya. Apa nggak penasaran itu orang lagi lihat, siapa? Aduh, dia lagi susah. Aduh, bisnis apa itu? Aku mau masuk dong. Nah, ada lagi testimoni-testimoni. Jadi, Anda membangun branding, tebar pesona, sampai orang jadi penasaran, pengen. Nah, coba. Waktu branding, tebar pesona, tiba-tiba dia tertarik. Baru dating. Dating itu apa? Mulai ngajak ngedate ya. Misalnya, kalau pria biasanya
Kalau pacaran, ayo ingat-ingat masa pacaran Anda. Kalau saya paling suka apa? Pergi nonton. Yuk nonton yuk. PDKT dari tebar pesona, PDKT ini namanya apa? Mulai mendekati calon prospek. Nah, PDKT pergi nonton, jangan sembarangan gandeng tangan orang. Anda harus ukur dulu responnya, tes market dulu, jangan langsung closingin. Begitu duduk bersebelahan, sentuh dikit kayak nggak sengaja. Tep, dia tarik loh. Nah, market masih ragu-ragu. Ya, nah jadi ilustrasinya dating ya, penjualan. Kita tes sekali lagi, set, tapi agak lambat dia, set, gitu. Kalau tadi cepat, kaget dia. Kaget kadang-kadang, oh produk ya, oh ini MLM ya, oh ini network marketing ya, oh ini apa ini? Market masih ragu-ragu. Tapi set, tapi yang kedua, dia boleh set pelan. Tapi sentuhan ketiga, set, dia nggak pindah loh. Itu berarti the right timing, set, caplot. Pulang closing, ya, dinikahi besok-besok. Wow, bahkan dia jadi leader, ya. Siapa di sini yang dulu anti dengan sebuah bisnis baru, tapi akhirnya jatuh cinta sama bisnis ini, bahkan grow jadi leader? Ada nggak sharing? Dulu anti dengan bisnis-bisnis seperti ini, tapi akhirnya malah jatuh cinta dengan AFC. Wow, Febrina Goslow, ya, cerita pengalamanmu. Siapa prospek? Wah, dulu kita bagaimana? Tapi justru bisa ya. Nah, makanya kadang-kadang orang bukan nggak suka bisnis kita. Orang nggak suka produk kita. Orang nggak suka cara pendekatan kita. Terlalu agresif, maksa-maksa, ngotot. Ya, ada lagi udah nggak tahu jurus apa. Dia bilang begini, Om, nggak makan, Om, belilah produk kita, Om. Aduh, ya udah, belilah. Kasihan. Jangan merendahkan martabatmu. Anda ada untuk bantu orang. Ya, orang nggak mau. Dia yang rugi, masih banyak orang lain yang bisa kita bantu. Tepuk tangan dulu buat bisnis kita, ya. Nah, makanya branding itu penting. Saya tunjukkan ya, wah makin seru. Wah, mau habis waktu saya ya. Masih semangat ya? Oke, saya cepat ya, mau habis waktu saya. Oke, makanya sukses bukan sesuatu yang kita kejar saja, tapi harusnya kesuksesan itu mengejar kita. Jangan cuma ngejar berkat, jangan cuma ngejar jodoh, jangan cuma ngejar rejeki. Biarkan rejeki dan berkat mengejar kehidupanmu. Ya, nah, Edu Ismail, saya salut sama FC bisa datangkan Pak Haryanto minggu depan lagi ya. Oke ya, kalau sempat ya, karena coach lagi padat banget jadwalnya ya. Untuk bisa dapat jadwal ini juga saya harus sisihkan. Kalau bukan Bu Laura yang undang mungkin saya belum tentu mau ya. Nah, jadi saya support karena Bu Laura pernah ikut join di program kami kenalan dan saya senang melihat prestasi beliau. Oke, nah nanti kalau ada Bu Laura boleh ngomong mungkin ya. Nah, ada prestasinya. Oke, inilah personal branding. Contoh dulu ya. Oh sorry, ini produk dulu, produk ya. Contoh aja. Dua-dua isinya sama, kopi Starbucks. Isinya sama nih. Satu ada logo, satu nggak ada logo. Yang mana bisa lebih mudah dijual? Yang pasti ada logo. Yang mana bisa dijual lebih mahal? Yang ada logo. Yang mana diantri orang? Ya ada logo. Yang mana dikejar-kejar orang? Meeting di Starbucks yuk. Nunggu di Starbucks yuk. Belajar di Starbucks yuk. Ngopi di Starbucks yuk. Kumpul di bandara. Mau jalan-jalan sama AFC. Kumpul di Starbucks yuk. Yang satu isinya sama loh. Tapi susah banget dijual. Ya, karena orang nggak percaya. Ini apa ini? Ya kan? Ini apa sih? Ya Starbucks, iya mana buktinya? Nah, sama dengan dirimu. Kembali lagi ini. Sama-sama jual AFC. Tapi masalahnya ada yang brandingnya bagus, dia lebih closingnya lebih gampang. Nah, sekarang saya kasih contoh Anda. Tolong responi saya di chatting ya, karena waktu saya sudah mau habis ya, bahkan sudah habis saya persingkat ya. Oke, persingkat. Oke, coba dengar ya. Saya sebut satu kata, Anda sebut satu merek. Boleh gampang ya? Lomba ya, lomba sampai saya bilang stop. Pompa air, apa yang muncul di pikiranmu kalau dengar pompa air? Oke. Kebanyakan bilang Sanyo, kedua Shimizu dan yang lain. Deterjen, ayo jawab. Deterjen, apa yang di pikiranmu? Rinso. Mie instan. Nah, apapun yang Anda jawab itu adalah branding dari sebuah produk di top of mind, ya. Oke. Perusahaan kita tercinta, produk kesehatan luar biasa. Apa yang ada di pikiran Anda? AFC, SOP. Wow, mantap ya, SOP. Wow. Sob, ya. Oke, Japan. Oke. Nah, sekarang langsung ya. Langsung. Nama orang sekarang. Nah, ini masuk personal branding. Kalau tadi produk, personal branding.
Kalau saya sebut pesulap Indonesia, siapa di pikiran Anda? Demian, Deddy Corbuzier sudah pensiun itu. Memang dulu hebatnya dia, ya, cuma susah hilang brandingnya. Walaupun dia jadi host, tetap aja diingat. Oke, tahan. Kalau saya bilang Asyap, ada yang tahu nggak istilah itu siapa? Atta Halilintar. Oke, yang generasi milenial pasti gampang jawab. Generasi kolonial susah jawab. Nah, oke. Dunia anak, pendidik dunia anak. Wah, Pak Basuki nggak ngerti, berarti harus tanya anak-anak muda tuh. Kak Seto, wah Pak Kasur ketahuan usianya nih, ya. Apalagi yang bilang Tino Sidin. Kalau saya Tino Sidin, ayo siapa yang angkatannya Tino Sidin? Yang membuat orang Indonesia gambarnya sama, semua pemandangan alam, gunung, sawah, ya, rumah gitu ya. Itu angkatan Tino Sidin. Bagus, wah Sudrajat ketahuan nih angkatan berapa Tino Sidin. Kakek Sugiono lagi malah, ya. Oke, ya, seru. Nah, oke. Kalau anak-anak sekarang gambarnya beda-beda semua. Nah, yang terakhir ya, dunia fitness, siapa di pikiran Anda? Orangnya. Di Indonesia ya, Aderai. Nah, inilah yang saya mau katakan, branding. Ya, orang kalau dengar nama Anda, apa yang muncul di pikiran mereka? Ya, banyak orang kadang-kadang brandingnya nggak jelas. Oh, dia siapa ya? Kemarin nawarin masker. Kemarin lagi nawarin produk AFC. Waktu itu juga pembalut wanita. Asuransi juga iya. Properti juga iya. Oh, ya brandingnya saya tahu. Palu Gada. Apa lu mau gua ada? Gak jelas. Anda harus bisa fokus. Ya, boleh punya beberapa hal. Kayak coach, Anda nggak tahu kan? Apa aja yang saya kerjakan di luar sana kan? Karena saya cuma pengen orang kenal saya as a coach. Ya, as a motivator. Walaupun punya unit bisnis yang lain, Anda nggak perlu tahu. Ya, makanya Instagram saya konsisten. Ya, inspirasi, motivasi. Kadang-kadang sekali-sekali lah dukung teman kayak hari ini ya. Wah, ada bakmi, ada siomay. Wah, sekali begitu bisa closing loh orang. Ya, cuma saya nggak mau orang pikir saya Palu Gada. Apa lu mau gua ada? Ya kan? Nah, jadi buat dirimu, orang dengar namamu. Ada apa yang muncul di pikiran kita? Nah, teman. Nah, ini yang saya mau tunjukkan pada Anda ya. Kita lihat sama satu lagi ya, 2-3 slide saya selesai ya. Mungkin Anda sudah kemalaman, kasihan. Ya, ada yang di Manokwari, kasihan kelamaan nanti ya. Oke, ada orang awam. Ya, ini tingkatan paling rendah. Saya awam di bidang tertentu, tapi saya ahli di bidang tertentu. Anda awam di bidang tertentu, orang lain ahli di bidang tertentu. Contoh, saya awam di dunia fitness, makanya saya butuh PT, personal trainer. Saya awam di bidang kesehatan, makanya saya butuh dokter. Saya butuh Anda untuk memberikan saya informasi kesehatan dan produk-produk AFC. Saya awam di dunia misalnya apa? Di dunia insurance, makanya saya butuh orang-orang menjadi agent insurance saya. Nah, tapi saya ahli di bidang apa? Public speaking, sales and marketing, ya, as a coach. Saya ahli di bidang apalagi tuh, branding dan lain sebagainya. Nah, makanya yang kita ahli, orang belajar sama kita. Yang kita awam, kita belajar sama orang lain. Nah, banyak orang, ya, sayangnya mereka masuk join dalam sebuah bisnis, mereka cuma ada di level kedua, as a professional. Mereka profesional apa? Sebagai member yang menjalankan sebuah produk. Let's say AFC. Jangan cukup Anda cuma, oh, dia jualan AFC, dia member AFC, dia leader AFC. Bagus. Tapi saya tantang Anda, bangun branding Anda. Anda dianggap ahli di bidangnya. Coach, bagaimana kita bisa dianggap ahli? Karena prestasi bisa, tapi karena persepsi publik. Ya, Anda harus bangun itu. Apalagi kalau Anda menjadi influencer. Nah, makanya saya kasih contoh, langsung lihat gambar ini ya. Oke, ini Haryanto Kandani waktu gemuk, kolesterol tinggi, berat badan, buncit. Ya, belum punya six pack, yang ada one pack. Saya awam, makanya saya pakai Ate. Ate ini professional trainer, ya. Ate ini jago, badannya bagus. Tadi baru kontak saya tadi. Dia bilang masih diperpanjang nih, belum bisa fitness dulu di selebriti gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang kenal Ate? Coba, ada yang kenal Ate nggak? Saya nggak yakin 500 orang ada yang kenal dia. Padahal dia jago, dia hebat. Tapi ada orang yang kenal nggak atau tahu Dennis Hadi. Ini anak muda, masih 25 tahun, tapi dia edukasi market tentang makanan sehat, bakar kalori, dia bisa build tentang muscle, ya, otot.
Akhirnya apa? Dia jualan Hadi Kitchen, catering sehat, laris. Dia bikin salad bar kalau nggak salah di mall, laris. Itu namanya apa? Itu namanya membangun branding. Luar biasa ini anak muda, ya. Dia bisa punya catering sehat, wah laris ribuan, ratusan karyawannya. Inilah yang saya tunjukkan. Anggap ya, saya anggap saya orang awam di dunia fitness, atlet profesional, walaupun dia hebat, tapi kalau dia tidak punya branding yang bagus, dia bisa kalah sama yang anak muda yang dianggap ahli. Apakah benar-benar ahli ya? Saya nggak tahu, karena saya nggak kenal. Tapi orang sudah kenal, ratusan ribu followernya. Apalagi kalau influencer. Influencer itu aderai. Ini jenjangnya. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda bisa nggak lakukan hal yang sama? Bisa, ya. Mulai edukasi market lewat sosial media Anda. Bagaimana tentang kesehatan, bagaimana tentang kategori industri kesehatan dan lain sebagainya. Ya, tidak harus bicara merek dulu, tapi orang anggap Anda ngerti sekali dan Anda eksis, Anda diedukasi, bukan cuma brosur loh. Saya nggak maksud brosur, tapi Anda bisa bikin video, Anda bisa komunikasikan, Anda jelaskan fungsi-fungsi. Padahal sebenarnya itu bagian dari komponen bahan dasar daripada yang Anda jual, ya kan? Anda cerita fungsinya salmon apa, fungsinya ini apa, wah penyakit itu apa saja, yang meningkatkan imunitas tubuh apa, yang bikin orang kanker apa, karena Anda sering sharing berakhir selling. Nah, ya, sharing berakhir selling. Karena Anda edukasi, memberikan informasi, besok-besok promosi jadi mudah. Kalau Anda isi Instagramnya cuma promosi, makanya follower dikit. Kenapa orang suka follow kita? Kalau dia merasa dapat manfaat atau terhibur. Pastikan konten yang Anda siapkan bisa memberikan manfaat. Anda dianggap ahlinya, Anda menjadi influencer. Memang butuh waktu. Membangun branding butuh waktu. Maksud saya apa? Selama Anda selling, jangan lupa tetap branding. Yes? Nah, itu yang membuat Anda, ya, oke. Ini yang saya buat sesuatu yang luar biasa buat Anda malam hari ini. Ingat selalu, ya, bagaimana membangun kualitas diri Anda supaya Anda lebih dikenal, lebih dipercaya dengan cara apa? Menggunakan sosial media. Nah, tapi itu ada step by step-nya. Nah, kalau Anda mau belajar lebih, ya, Anda mau belajar lebih, saya undang Anda selama 4 bulan ini kami buat The Power of Personal Branding. Itu training sehari. Program 1 hari dari jam 10 sampai jam 3 sore, itu Anda belajar step by step bagaimana meningkatkan personal branding supaya closing Anda jadi luar biasa. Ya, nah kami biasanya kalau adakan training di hotel berbintang itu 1 orang 2 juta. Yang versi 2 hari 3,5 juta, versi 3 hari 10 juta. Ya, nah sejak pandemi ini demi keamanan bersama kami buat versi online dan saya kaget. Saya pikir, wah lagi krisis, mana ada yang mau belajar. Ternyata waktu kami buat versi online, larisnya minta ampun. Untuk tema ini saja, sudah mungkin 1.500 orang. Dan most of them di bidang keuangan, network marketing, dan juga di bidang sales and marketing. Nah, harganya hanya 895.000, tapi kalau Anda segera mendaftar, ya, Anda cuma 495.000. Jadwalnya silakan foto, nanti saya taruh di chatting ya, silakan foto di 0853 60 60 50 50. Setiap bulan kami adakan. Actually kebetulan saja besok kami adakan. Cuma mungkin mepet buat Anda. Anda ikut yang September aja. September ada lagi kok ya. Besok sudah hampir 100-an orang ikut ya. Tapi kalau Anda rasa aduh aku pengen langsung belajar, boleh-boleh saja. Langsung WA malam ini di admin kami ya, minta jadwal ya. Anda akan dapat manfaat, bukan cuma ini, Anda akan di-mentoring lewat WA group, dan Anda akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan tentang bagaimana boosting your sales lewat social media, dan semua yang saya bagikan, saya sudah buktikan semua. Bagaimana dikejar order, bagaimana cuma posting 1-2 story, closing masuk sampai jutaan, bahkan puluhan juta. Ya, Anda harus tahu ilmu ini, karena itu yang membuat Anda keluar dari kerumunan. Karena kita makin tenggelam loh. Anda buka deh TikTok, buka Instagram, makin tenggelam kita. Orang lain dikenal, kita nggak dikenal. Makin susah kita jualan. Ya. Dan belum tentu orang mau ketemu kita sekarang. Tapi kita harus bisa diketemuin di dunia sosial media. Tapi ada step by step-nya. Karena orang selalu pikirnya apa? Posting promosi. Padahal ada edukasi, kontribusi, atensi. Wah, banyak step-stepnya. Bagaimana menemukan konten. Dan macam-macam lah. Anda nanti belajar. Nah, satu lagi, ya terakhir ya.
kalau Anda, siapa di sini kalau presentasi atau sering berbicara, suka gugup, grogi, tidak pede, suka blank kalau bicara depan umum atau beberapa orang? Ayo taruh di kolom chatting, saya mau lihat. Ya? Oke, kita lihat. Oke, nah public speaking training kami sudah buat 100 angkatan lebih, ya, 100 angkatan lebih itu secara offline. Yang hadir saya kaget, bupati, artis, sales, marketing, pengusaha pada takut bicara depan umum, desainer ternama. Nah, kelasnya ini kelas kecil. Kalau tadi kelas besar ya, karena Anda tidak perlu praktek. Kalau ini cuma 30-an orang ya sampai 40, nanti di split 2 hari. Karena public speaking itu kuncinya adalah latihan, ya, praktek langsung. Sama seperti belajar berenang, nggak boleh teori, harus nyemplung di kolam renang. Sama seperti belajar musik, harus praktek. Nah, di sini saya jamin Anda, kalau Anda ikuti modul ini 2 hari, Anda pasti bisa mengalami kemajuan yang signifikan. Dulu harganya 3,5 juta offline, sejak kami buka online sudah 9 angkatan, ya. Nah, Anda akan merasa kemajuan yang signifikan. Nah, saya mau bagi sedikit ilmunya ya. Banyak orang, ya dia cuma bisa telling, ya. Dia kalau ngomong, dia cuma tell. Dia cuma kasih tahu. Ini produknya, ini manfaatnya, harganya berapa, bagus, tapi orang nggak beli. Kita harus ngomong itu sell. Ya, kita kalau ngomong harus bikin orang sampai pengen transfer, pengen ikut, pengen join, pengen coblos, pengen dukung kita. Jadi ngomong aja nggak cukup dalam dunia sales. Kita harus bisa selling. Jual gagasan kita, jual ide kita, jual produk kita, jual sampai orang jadi pengen. Nah, orang yang tell selalu fokusnya cuma apa dan bagaimana. Apa itu AFC, apa itu SOP, ya, atau SOP, ya, Anda punya istilah sendiri. Nah, oke, berapa, bagaimana cara penggunaannya, bayarnya. Tapi yang Anda harus perkuat adalah why, ya. Bukan cuma what and how, tapi why, kenapa mereka harus beli produk itu, kenapa mereka harus join jadi member. Itu yang menyentuh perasaan orang untuk menggerakkan. Mau saya demokan hari ini? Ya, saya punya satu ilmu, bisa membaca pikiran orang, mendrive, ya, bukan magic, tapi sebuah ilmu, the psychology of selling. Tolong nyalakan video Anda, saya akan panggil nama Anda, dan Anda nyalakan audionya yang saya panggil, dan saya akan demokan sama Anda bagaimana saya bisa tahu apa yang Anda pikirkan. Oke, saya lihat di sini ada namanya Pak Edu Ismail. Oke, silakan nyalakan audionya khusus Pak Edu Ismail. Ya, Pak bisa dengar saya Pak dengan jelas? Jelas. Oke, saya spotlight dulu ke Bapak ya. Jadi Bapak bisa kita lihat. Nah ini beliau, Pak Edu ada di mana? Saya di Jakarta. Di mana Pak? Di Jakarta. Jakarta apa Pak? Selatan. Oke, saya di Jakarta Utara Pak. Bapak lihat? Selatan. Baik, thank you ya. Nah Pak Edu, coba lihat di tangan saya ada papan tulis ya. Oke, nah lihat sudah lihat di tangan saya Pak. Ada kertas, lihat nih. Ya. Oke, saya bertanya sama Bapak, Bapak jawab dengan cepat ya, bisa ya? Insya Allah. Oke, saya minta jawabannya yang cepat ya. Misalnya kita latihan dulu. 1 tambah 1. 2. Nah, secepat itu Pak ya. 1 tambah 1. 2. Oke, ada banyak warna di dunia ini. Setuju nggak Pak? Setuju. Warna apa di pikiran Bapak? Langsung Pak, saya tahu. Langsung. Merah. Merah. Oke. Habis merah apa Pak? Langsung. Kuning. Habis kuning apa Pak? Langsung. Biru. Oke, biru. Oke, ya. Nah, ini jawabannya di sini, Pak ya. Tetap merah, kuning, dan biru. Saya minta Bapak keluarkan 2 warna dan kita mainkan ini. Langsung, Pak. Kuning, biru. Kuning, biru. Kita mainkan. Pilihan di Bapak. Kuning dan biru. Bapak nggak suka yang mana? Jawab, Pak. Saya tahu. Biru. Biru Bapak nggak suka. Saya tahu. Ya. Nah, Bapak nggak suka biru. Ya. Nah, lihat, saya bilang saya tahu. Nah, ini namanya apa? Bagaimana kita mengarahkan pikiran orang. Oke, bukan magic, Reza Andika, tetapi ini adalah teknik bagaimana kita mengarahkan. Nah, saya tunjukkan, mau lebih ekstrim lagi, mungkin Anda merasa kebetulan. Oke, siapa yang mau main? Nyalakan audionya dan videonya. Oke, Anastasia. Anastasia, nyalakan. Oke. Sudah, Anastasia, lihat di tangan saya ada kertas.
Udah ya? Mana nih orangnya? Saya lihat dulu, spotlight dulu ya. Oke, ini Anastasia. Anastasia di mana lokasinya? Di Sorong, Papua Barat. Wow, Anda di Sorong, saya di Jakarta, tapi saya tahu apa pola pikir Anda. Ya, lihat saya. Oke, kalau tadi warna, sekarang bentuk. Coba katakan sama-sama bentuk. Bentuk. Oke, bukan benda ya, bentuk. Saya akan tanya satu bentuk, Anda jawab dengan cepat. Kalau Anda lihat bentuk lingkaran, bentuk lain apa lagi yang Anda pikirkan selain lingkaran yang berbeda? Apa? Langsung, saya tahu. Apa? Apa? Segitiga. Segitiga, lihat nih. Segitiga. Saya tahu Anda pasti pikirkan segitiga. Ya? Oke? Nah, ini adalah set pola berpikir manusia. Oke. Silakan Anastasia dimatikan, Reza Andika dinyalain. Reza Andika. Wah. Oke, mana orangnya tuh Reza? Hai coach. Oke, halo. Wah. Mana nih orangnya? Oke, halo. Oke, coba ngomong dulu Pak Reza. Halo. Oh, udah sudah dibantu spotlight ya. Oke, Reza Andika dari mana? Dari Jakarta, coach. Oke, Jakarta. Sekarang kan tadi ada lingkaran, ada segitiga, ya. Ada lingkaran, ada segitiga. Sekarang coba bantu saya lagi. Ayo. Ada lingkaran, ada segitiga. Reza. Reza bisa dinyalakan audionya. Oke, ya. Kasih dua simbol lagi. Kasih dua simbol. Persegi sama trapesium. Persegi sama trapesium. Trapesium gimana ya? Begini ya, kalau nggak salah ya. Nggak salah ya? Oke, ya. Boleh. Coba sebutkan 4 simbol ini. Udah habis belum? Lingkaran, segitiga, kotak, trapesium. Oke, saya taruh di sini jawabannya ya. Saya nanti tahu pasti jawabannya hasilnya apa. Oke. Baik ya, di halaman kedua ya. Oke, dari 4 simbol ini, tolong geser 2. Geser 2, pisahkan, kita akan mainkan. Ayo, silakan sebut. Segitiga sama kotak. Segitiga sama kotak, kita geser dulu ya. Geser dulu ya. Oke, pisahkan ya. Sisa lingkaran dan trapesium. Lingkaran dan trapesium. Kalau saya tanya Reza, yang mana yang mau diambil? Langsung, keluarkan. Ambil lingkaran. Lingkaran, silakan ambil. Silakan ambil. Oke, ya. Nah, mantap coach. Thank you. Jadi Reza, ini bukan magic. Ini adalah teknik komunikasi, ya. Siapa yang mau belajar? Katakan saya di kolom chatting. Ya, saya kasih sedikit ilmunya. Ya, sedikit ilmunya buat Anda. Kalau Anda, coach. Oke, thank you. Tolong di-mute semuanya, ya. Saya akan mute dulu semuanya. Oke. Oke, 5 menit dan saya selesai. Oke, tahan dulu semuanya. Kalau Anda punya anak, misalnya dia malas bangun, jangan bilang, bangun yuk. Kasih dia pilihan. Ya, pilihan yang menjebak dia. Kamu mau bangun sekarang atau 5 menit lagi? Bisa baca nggak pikiran anak kita? Jawab di chatting. Kira-kira dia pilih apa? Dia pilih apa? Sekarang atau 5 menit lagi? Dia pasti pilih 5 menit lagi. Kebaca pikirannya. Karena secara psikologi dia merasa menang. Padahal dia nggak tahu. Sekarang bangun nggak apa-apa, 5 menit bangun nggak apa-apa. Tapi jangan kasih pilihannya begini, 5 menit atau setengah jam. Pasti dia pilih setengah jam. Anak nggak suka makan buah. Jangan bilang mau makan apa. Bilang ada pisang atau semangka. Mau makan apa? Pilih. Jadi otaknya kita giring. Ya, pasti berhasil nggak? Belum tentu. Tapi kemungkinan besar iya. Nah, makanya kalau jual sesuatu jangan bilang mau beli nggak nih. Kalau bisa kita mainkan mau paket A atau paket B, mau yang A atau yang B, mau yang ini atau yang ini. Sebaiknya 2 pilihan. Ada lagi namanya teknik 3 pilihan. Kalau tadi saya main 4 pilihan. Tapi jangan terlalu banyak pilihan. Kalau terlalu banyak pilihan, ada orang begitu sebagai sales. Ini ada, ini ada, ini ada. Satu aja belum laku, sama dengan pergi food court. Siapa yang ngalami kalau pergi food court, susah ambil keputusan mau makan apa? Karena terlalu banyak option. Ya, saya hukum anak saya aja, saya kasih pilihan. Kamu nggak nonton YouTube 3 hari atau tidak main sama teman 3 hari. Dia pilih, dia lakukan dengan senang hati karena dia merasa pilih. Tapi beda dengan awas ya, kamu nggak boleh nonton. Hatinya juga rasa. Nah, makanya apa? Anda selalu harus bisa ngarahkan orang, ya, cara berpikirnya. Makanya itu adalah bayangkan kalau Anda kuasai ilmu seperti ini, ya. Saya akan bagikan banyak di public speaking, teknik komunikasi ya. Nah, atau Anda mau belajar branding ya.
ini mumpung online, Anda bisa daftar, ini cuma 495.000. Kalau public speaking sebulan kami adakan 2 kali. Ada yang Sabtu Minggu, ada yang hari biasa. Nah, jadi tapi ilmu yang Anda dapatkan, pencapaian Anda luar biasa. Nah, makanya saya mau kasih spesial buat Anda. Kalau Anda daftar malam hari ini, Anda WA kepada admin kami, Anda dapat special price. Anda ambil 2 topik, Anda cuma investasi untuk pengembangan diri Anda cuma 1,3 juta. Ya, tapi Anda boleh daftar, minta jadwalnya setiap bulan diadakan. Anda akan belajar dan Anda tidak akan menyesal. Karena sekali ikut, Anda bisa ikut berulang kali secara free untuk topik yang sama. Anda akan bertemu dengan banyak. Kemarin juga anak konglomerat juga, Crazy Rich Surabaya, Belinda Tanoko ikut ya. Kalau Anda satu kelas yang anaknya Pak Hermanto Tanoko, banyak orang-orang terkenal ya ikut di program kami. Bahkan kadang-kadang Anda satu kelas dengan leader-leader yang luar biasa. Nah, Anda boleh taruh di admin dan saya taruh di grup nanti ya, chatting. Nah, saya tutup dengan ini ya. Oke, kalau Anda mau dapat materinya, materi malam ini jangan di admin ya, bukan di WA ya, via DM. Nanti saya kasih linknya. Anda follow Instagram, minta materi hari ini. Admin WA cuma khusus yang mau mendaftar ya, dapatkan spesial. Kalau Anda mau satu persatu, satu topik aja. Oh, saya cuma butuh persona branding, silakan ya. Nah, saya mau tunjukkan pada Anda. Hari ini saya simpulkan, are you ready for the great shifting? Perbesar kapasitas, ya. Kembangkan mentalitas. Nah, kembangkan mentalitas, terus jaga stabilitas, atur prioritas, dan juga optimalkan fasilitas yang ada. Maka Anda akan mengalami yang namanya produktivitas. Nah, dari sini Anda bisa belajar banyak hal-hal yang luar biasa untuk menjadi orang-orang yang produktif. Dan ingat, saya mau kasih tahu satu hal. Hidup tidak seindah bacotnya motivator. Ya, apa yang saya katakan tidak semudah Anda melakukan dan saya melakukan. Motivator yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Sukses buat Anda, sukses buat kita, dan saya taruh di grup ya, di grup chat. Kalau Anda mau daftar, tinggal klik saja di grup itu dan Anda bisa mendaftar di tim kami ya. Semoga malam hari ini bermanfaat ilmunya, praktekkan, dan saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Ya, halo. Keren banget ya teman-teman ya. Ini Pak Haryanto ya bawain ya. Nah, setelah ini, jadi gini, kan tadi Pak Haryanto emang ada bahas, nih kayaknya waktunya sibuk dan ini emang disempetin juga buat datang ke sini. Nah, ini saya cuma mau kasih tahu ada satu orang yang berjasa yang bisa ngundang Pak Haryanto sampai bisa ikut acara di EFC. Nah, langsung aja, ini orangnya ada nama Bu Laura. Silakan Bu Laura. Bu. Bu. Oke. Suaranya Bu. Bisa dinyalakan? Audionya bisa dinyalakan Bu Laura. Oke, sudah nyala, dites. Suaranya bisa keluar, Bu? Ya. Oke. Ya, oke, Bu. Terima kasih, Bro Angga. Ya, Bu. Selamat malam, Pak Haryanto. Malam, Bu Laura. Selamat malam, para member ASD dan para undangan semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa berkenalan dengan teman-teman. Dan izinkanlah saya memanggil dengan kata teman-teman, supaya saya bisa mendapatkan rasa kedekatan dengan teman-teman. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, ada rencana indah dari Tuhan bagi kita semua. Tentunya teman-teman semua masih ingat, terutama yang di Jakarta, pada saat akhir bulan Maret sampai dengan Mei, kita ini masuk dalam masa karantina. Pada saat itu saya merasa sangat bosan, nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa melakukan kegiatan saya sehari-hari. Akhirnya saya kebanyakan telepon teman-teman saya
menanyakan kabar-kabar mereka. Nah, ada salah satu rekan saya memberi kesaksian bahwa dia mendapatkan perbaikan kesehatan yang sangat baik dari produk ASD. Kemudian saya juga telepon pada teman-teman yang lain. Ternyata ada beberapa teman saya juga yang memberi kesaksian bahwa mereka mendapatkan manfaat kesehatan yang baik dari ASD. Setelah itu tanpa ragu saya beli produk ASD. Kemudian saya pelajari isinya karena saya mau pastikan bahwa apa yang masuk di dalam tubuh saya harus aman bagi saya. Dan kebetulan saya mempunyai klinik laser sehingga saya mengetahui poin-poin penting apa yang harus saya ketahui tentang keamanan yang masuk dalam tubuh saya. Setelah itu cerita berlanjut, saya konsumsi belum sampai 2 minggu, saya mendapatkan manfaatnya, yaitu pertama yang saya dapatkan adalah pada perubahan kulit. Saya merasa kok kulit saya lebih lembut, lebih lembab, akhirnya saya senang, dan saya juga teringat pada masa pandemi ini, tentunya banyak orang takut ke dokter untuk berobat. Nah, saya melihat perkembangan kesehatan dari teman-teman saya yang mengalami banyak kemajuan yang seperti tadi saya ceritakan. Teman saya ada satu yang memberi kesaksian, sebelumnya dia sempat masuk di rumah sakit. Hampir 2 bulan karena mengalami kebocoran di paru-paru. Karena mengalami pendarahan, selama sebulan lebih itu, rekan saya itu keluar masuk ICU sekitar 3-4 kali. Nah, karena melihat perkembangannya yang demikian baik, maka itulah akhirnya saya memberanikan diri mengkonsumsi produk ASD. Saya ingin setelah saya mendapatkan manfaatnya, saya ingin membagikan kepada orang-orang sekitar saya. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara saya menyalurkannya, bagaimana saya membagikannya. Sebab latar belakang saya tidak pernah dalam dunia MLM. Sebelum menikah, saya ini adalah seorang akuntan. Setelah menikah, saya merintis usaha pribadi saya. Lalu bagaimana saya bisa membagikan, menjalankan produk MLM? Tetapi ya teman-teman, karena adanya keinginan untuk berbagi, saya berusaha share kepada orang-orang sekitar saya. Tapi hasilnya tidak seperti apa yang saya harapkan. Saya mengalami kekecewaan. Kemudian saya rajin ikut acara yang sering Senin, Rabu, Sabtu diadakan oleh AFC. Lalu ada suatu kali acara yang dibawakan oleh Dr. Luigi, di mana MC pada saat itu adalah Bapak Niko, yang ganteng itu. Nah, Dr. Luigi dia menjelaskan tentang marketing plan. Saya tidak ngerti apa itu titik, apa itu kiri kanan, apa itu pairing. Saya cek ke Dr. Luigi, saya bilang, maaf ya dok, saya baru join sekitar 1 bulan. Dan saya baru mendapatkan 8 diamond serta 1 ruby. Boleh nggak dok izinkan saya ketemu dokter, mengajarin saya bagaimana cara mendapatkan pairing-pairing-pairingnya. Setelah MC membacakan pertanyaan saya itu seperti dikasih struman. Karena si MC langsung berkata, ini siapa ini ha? Masih berkata baru mendapatkan 8 diamond. Wah, saat itu saya takut sekali. Takut sekali. Teman-teman bisa bayangkan, sebelumnya saya ini adalah seorang akuntan yang hanya melihat angka-angka. Tiba-tiba suruh menjawab di depan banyak orang. Saya tidak berani menjawab, saya diam saja sampai ditanya berulang-ulang. Kemudian akhirnya Dr. Wigi bertanya, siapa upline Anda? Saya baru berani menjawab bahwa dia adalah pemakai, dok. Langsung Dr. Wigi berkata lagi, ya kamu bisa bertanya sama upline-nya, upline kamu. Karena
Bukan saya tidak mau menerima Anda. Saya bukan upline Anda. Saya kembali mengalami kekecewaan yang kedua kali. Karena saya tidak tahu bagaimana cara saya untuk bisa menyampaikan produk AFC lebih banyak lagi kepada banyak orang. Akhirnya saya tidak putus asa sampai di sana. Saya cari tahu siapa yang bisa memberi saya teknik, siapa yang bisa membimbing saya supaya saya bisa menyalurkan keinginan saya untuk menyampaikan manfaat produk AFC pada masa pandemi ini. Ketemulah nama Haryanto Kandani. Tanpa ragu-ragu, saya ke sana, saya langsung daftar adminnya. Saya mulai ikut kelas pertama, yaitu sesi personal branding. Setelah saya ikut itu, belum sampai 1 bulan, saya mendapat perkembangan di mana saya bisa masuk dalam ranking ke-13 pada kompetisi Kings of Sponsor yang diadakan oleh AFC. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi saya. Saya merasa saya tidak pernah masuk dalam dunia MLM. Kemudian saya cepat-cepat, saya set Coach Haryanto, saya senang, saya cerita panjang lebar, saya berkata, Coach, alangkah baiknya bila Coach juga memberi pengetahuan, bisa membimbing member-member AFC supaya bisa menyampaikan manfaat-manfaat baik ini kepada seluruh Indonesia. Karena saya teringat almarhum papa saya sering berkata kepada saya, bila engkau ingin mendapatkan hasil yang besar, engkau tidak bisa hanya melakukan dengan 2 tanganmu. Engkau membutuhkan lebih banyak tangan untuk memperpanjang tanganmu, menyentuh, merangkul orang-orang jauh di sana, supaya mereka bisa merasakan, bisa menerima, bisa mendapatkan apa yang hendak engkau sampaikan. Karena itulah saya berusaha minta Coach Haryanto untuk mengisi acara pada hari ini. Demikianlah teman-teman pengalaman saya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Saya berharap ke depannya kita semua sekalipun berbeda dalam titik yang berbeda, sekalipun kita ikut kompetisi yang sedang berlangsung, tetapi kita adalah keluarga besar AFC. Kita harus saling mendukung, saling membantu. Ada hal baik, kita harus saling membagikan. Karena kenapa? Kita semua berada pada visi dan misi yang sama yang ada di AFC. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan pengalaman saya. Dan bagaimana Coach? Ada Coach yang bisa sampaikan lagi? Yes, bagi kita untuk mengembangkan diri lagi, Coach? Ya, luar biasa Bu Laura ya. Saya teringat waktu Bu Laura ikut bukan personal branding, tetapi yang berikutnya public speaking. Beliau sampai WA saya, aduh Coach saya nggak mau praktek, aduh saya takut. Tapi saya melihat bagaimana kemauan seorang ibu yang tidak punya pengalaman, tapi punya kemauan. Akhirnya kemampuan itu datang dan beliau bisa mencapai prestasi yang luar biasa. Itu yang membuat saya kagum dan saya senang hati untuk mensupport ya member-member AFC yang ada, dan juga beliau katakan ayo berbagi Coach buat rekan-rekan yang lain semuanya. Dan juga saya senang sekali karena beliau itu tampil beda sekali, apalagi malam hari ini mungkin pertama kalinya berapa ratus orang ya. Dan terima kasih, sebuah kegembiraan ketika Ibu Laura bisa berbagi dan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Terima kasih, maju terus Bu Laura, maju terus semua member-member AFC. Silakan. Wow, itu banyak sekali respon yang masuk Bu ya di grup chat ya. Silakan kasih respon apa yang Anda pelajari malam hari ini atau inspirasi dari Bu Laura. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC mungkin, atau ada yang mau bertanya, silakan. 1-2 orang. Ya, boleh. Mungkin kita buka line pertanyaannya aja ya. Ya. Satu, mungkin 3 pertanyaan kali maksimal saya cari. Boleh. Boleh teman-teman yang mau mulai tanya-tanya. Cuma 3 pertanyaan teman-teman, jadi make it count pertanyaannya.
Oke, silakan kalau ada. Oke. Nih, ada yang tanya, saya ambil yang ini. Di saya masuknya pertama. Mungkin bisa dijelasin, Coach, kira-kira umumnya berapa lama untuk membangun sebuah personal branding? Butuh waktu beberapa bulan sampai bisa beberapa tahun. Kenapa? Itu dibangun perlahan-lahan. Kecuali Anda punya konten yang viral. Kalau ada konten yang sangat viral, itu akan langsung terbangun dengan cepat. Ya, cuma sayangnya banyak orang membangun brandingnya dengan tidak didukung kualitas. Banyak orang mau terkenal tapi bikin konten-konten yang negatif, terkenalnya negatif. Ya, kenapa? Saya katakan branding itu penting. Selling bukan berarti tidak penting ya. Saya juga ngajarin selling, prospecting, ngejar-ngejar orang, bagaimana. Cuma jangan sampai kita lupa membangun branding kita. Ya, jadi sambil selling, branding pelan-pelan dibangun, edukasi dan lain sebagainya. Bukan berarti kita nggak boleh posting promosi loh, boleh ya. Cuma ada strateginya ya. Jangan langsung promosi dulu kalau belum pernah edukasi. Jangan langsung berharap transaksi, Anda tidak interaksi. Boleh poster, boleh brosur, boleh kasih lihat contoh-contohnya, tapi dengan strategi yang tepat. Itu maksud saya. Strateginya harus tepat supaya orang terimanya itu kayak apa ya, soft selling ya. Mereka terimanya juga rasanya kayak dapat informasi, dapat manfaat, bukan kayak dikejar-kejar gitu ya. Nah, makanya saya mau beritahu, orang itu senang belanja kok. Cuma orang nggak senang dijual sesuatu dengan cara yang mungkin mereka nggak nyaman. Jadi kenali customermu, calon prospekmu, dan lakukan pendekatan yang tepat. Ya, nah silakan yang lain. Oke, yang lain. Bagaimana cara menghilangkan rasa malu dalam membangun sebuah personal branding? Maksudnya malu atau kagok gitu ya, atau mungkin dia gugup, nervous? Ya, pasti di awal semuanya kita belum terbiasa. Contoh, untuk urusan public speaking. Saya ini dulu pemalu sekali. Saya ini minder, apalagi keluarga saya broken home, ya. Ayah saya tinggalkan kami dari kecil. Saya sering dibully. Coba bilang, ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar. Saya nggak bisa bilang R. Namamu siapa? Halianto. Wah, saya jadi pemalu, penakut. Akhirnya saya berlatih, saya kembangkan diri saya. Ya, sekarang saya bisa bilang R. Karena semua jam terbang, semua harus dilatih. Kalau presentasi awal kita salah, nggak apa-apa. Presentasi kedua akan lebih baik. Presentasi ketiga akan lebih baik. Semakin kita practice, makes perfect. Repetition is the mother of skill. Pengulangan adalah ibu dari keahlian. Jadi, untuk sesuatu yang Anda mau fokuskan dan mau kembangkan, ulang. Lama-lama akan jadi lebih mahir. Apakah itu presentasi, personal branding, bicara depan umum, ya. Silakan. Nah, ada Siska juga bertanya, apakah bisa tanya sama Coach Har soal AFC? Oh, jangan, ya. Saya Bu Laura tidak tanya tentang AFC, tapi saya memberikan strategi bagaimana bisa mendapatkan banyak prospek, bagaimana bisa closing dengan luar biasa. Itu ilmu saya. Tapi kalau produk, tanya upline Anda, tanya leader Anda ya, karena saya awam ya. Tapi kalau strateginya, itu yang kami punya. Karena kami sudah membantu belasan tahun ini untuk orang-orang capai target di sales and marketing. Makanya saya bersyukur buku kami ini dulu 10 tahun lalu ya, kurang lebih terbit di Achiever. Kalau ada, Anda boleh cari di Gramedia ya. Ini membantu orang-orang untuk punya pencapaian yang luar biasa. Oke. Silakan. Oke. Next-nya. Oke. Kalau ini Bu Laura, coba Coach ada nggak? Maksudnya Bu Laura? Ya. Iya Bu, ada yang mau nanya nih. Dia tanya, apa impian Bu Laura sehingga nggak pernah give up? Padahal banyak sekali halangan, entah itu keterbatasan apa gitu Bu. Ya, memang sejak saya masih kecil, saya itu adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Dan saya ingin membagikan manfaat produk AFC. Karena saya teringat di masa pandemi ini, tentu sekali banyak orang yang takut ke dokter untuk berobat. Dan saya sendiri juga takut. Saya sendiri juga takut untuk bertemu orang, tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga saya ingin mendapatkan semua orang bisa membagikan ini, manfaat kesehatan SOP,
seperti teman-teman saya yang dapatkan, sehingga saya merasa bila orang-orang di sekitar kita itu sehat, berarti kita sendiri juga hidup di lingkungan yang sehat. Itulah yang membuat saya untuk menjalankan ini. Halo. Oke. Oke, ini mungkin pertanyaan bagus yang terakhir mungkin ya. Ini ada yang pertanyaan untuk Coach. Coach, saya dulu 7 tahun di MLM lain. Jadi sampai hari ini orang kenal saya dengan brandingan saya yang lama. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk membangun branding baru di perusahaan yang baru sekarang, Coach? Oke, nggak apa-apa. Itu namanya rebranding ya. Dalam hidup ini sebuah produk bisa di rebranding, begitu pula diri kita rebranding. Tetapi tujuan dari personal branding adalah orang kenal Anda, orang sudah percaya sama Anda. Jadi kalau orang sudah kenal dan percaya Anda 7 tahun, ya, Anda dengan mudah memberikan sebuah solusi baru bahwa, hey, saya ini sudah temukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bermanfaat sekali, makanya saya ada di AFC. Anda bisa membawa orang-orang yang dulu sudah percaya sama Anda, ya, untuk Anda bisa memberikan dia kesempatan juga mencicipi, mencoba bagaimana manfaat yang ada di AFC, ya. Nah, karena mungkin orang sudah percaya, sama di dunia perbankan kan begitu. Ada orang-orang yang sudah dipercaya sekali mendapatkan nasabah, ketika dia ada di bank lain, dia dengan mudah membuat nasabah-nasabahnya pindah untuk menabung, untuk deposito, untuk investasi di bank yang dia fokuskan, karena dia melihat bahwa bank ini lebih menjanjikan. Jadi, walaupun butuh waktu, tetapi semoga 7 tahun yang ada itu sudah terpercaya Andanya. Kecuali 7 tahun atau beberapa tahun itu, kita belum membangun branding kita. Kalau sudah terbangun, itu dengan mudah sekali. Kenapa personal branding? Ya, karena kalau orang sudah percaya, orang sudah suka, apapun di tangan Anda, itu mudah sekali closing. Ya, contoh, misalnya saya mau jual siomay sekarang. Ya, dengan mudah saya mau jual siomay, bisa kalau saya mau. Ya, kemarin ada produk digital, dengan mudah saya cuma ngomong langsung laris itu produk digital. Karena kita sudah mencapai menjadi tahap influencer. Kita ngomong apa? Orang bilang ini oke. Influencer itu begitu. Kalau Ade Rai bilang ini susu enak, itu laku. Ya, makanya artis-artis bilang AFC bagus, wah laku. Tapi bukan cuma artis, Anda pun bisa menjadi orang yang mempengaruhi orang lain secara positif. Thank you. Oke, itu aja mungkin cukup. Sebelumnya saya on behalf Management of AFC, saya mau berterima kasih banget sama Coach untuk bisa hadir, bisa nyempetin waktu untuk ngisi acara hari ini. Dan yang gak lupa, saya mau berterima kasih yang banyak sekali kepada Bu Laura, karena juga Bu Laura ini inisiatornya. Coach juga bisa hadir hari ini, bisa berbagi ilmu, bisa sharing juga. Ada banyak pesan-pesan dari teman-teman kita di chat, sering-sering katanya. Bu Laura sering-sering ngajak coachnya juga sering-sering nyempetin waktu biar bisa ngisi acara di hari ini. Ya kan? Oke, terima kasih kalau gitu untuk acara hari ini, untuk yang bisa hadir juga, untuk yang nyempetin juga, baik di YouTube, di Zoom juga. Terima kasih, ditunggu acara berikutnya. Terima kasih Coach, terima kasih Bu Laura. Buat semuanya, sukses buat AFC, sukses buat semua member, leader, dan semua tamu undangan. Iya, siap. Oke, terima kasih. Thank you Bu Laura. Thank you Pak Angga, thank you teman-teman. Thank you.